Aku pergoki suamiku sedang asyik bermesraan dengan sahabatku. Namun bukannya malu dan minta maaf, dia justru berkata kalau aku membosankan jauh berbeda dengan sahabatku. Malam itu aku hanya bisa diam, namun aku sudah siapkan rencana pembalasan yang akan buat ia menangis menderita. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Hujan baru saja reda meninggalkan jejak basah di jalanan aspal dan aroma tanah yang lembab yang menyusup lewat celah-celah jendela. Jakarta malam itu bernapas dengan berat, seperti diriku. Aku berdiri di dapur rumah besar ini, rumah yang lebih sering terasa seperti museum yang sunyi daripada tempat tinggal. Uap panas dari panci sayur lodeh mengepul, membentuk kabut tipis di udara yang dingin. Aroma santan, labu siam, dan terung rebus berbaur dengan bau kesedihan yang sudah begitu akrab. Jari-jariku masih ingat betul resep ini. Resep warisan ibuku yang diajarkan dengan sabar, dengan tangan yang lembut memegang tanganku yang masih canggung memotong tempe. Masak untuk suami, Zahra, itu doa yang diam-diam, katanya suatu sore. Matanya berbinar penuh keyakinan. Kala itu, 5 tahun lalu, aku percaya setiap kata itu. Kini, setiap potongan kacang panjang yang kuiris terasa seperti pengingat akan sebuah doa yang mungkin tak pernah sampai. Aku menuangkan sayur ke dalam mangkuk keramik besar, warisan keluarga dari pihak ibu. Benda-benda di rumah ini kebanyakan seperti itu, bernyawa, menyimpan sejarah, dan diam-diam menyaksikan segala kehancuran. Aku membawa mangkuk itu ke meja makan kayu jati yang permukaannya sudah mengilap karena usia. Meja yang sama di mana ayahku dulu dengan bangga mengumumkan aku akan meneruskan bisnis propertinya, sambil menatapku penuh harap. Meja yang sama di mana Anang, dengan mata berbinar, melamarku dan berjanji akan menjagaku selamanya. Sekarang, meja itu hanya menyisakan ruang kosong yang luas dan dingin. Aku duduk di kursi biasa, kursiku, kursi di seberang, yang lebih besar dan bersinggasana, kosong. Aku menunggu. Seperti aktor yang sudah hafal naskahnya, aku tahu persis adegan apa yang akan menyusul. Ritual yang sama, hening yang menusuk, diikuti oleh suara kunci di pintu, langkah kaki yang berat, dan tatapan pertama yang selalu mencari-cari kesalahan. Dan akhirnya, dia datang. Suara pintu terbuka, lalu tertutup dengan tidak terlalu halus. Tidak ada sapaan, tidak ada, aku pulang. Sayang. Hanya derap sepatu kulitnya yang berdekat di lantai marmer, menghampiri ruang makan. Anang muncul dari balik pintu, masih mengenakan setelan kantornya yang rapih, dasi yang sedikit melonggar. Wajahnya memancarkan kelelahan yang agresif, jenis lelah yang mencari sasaran untuk dilampiaskan. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa tanpa peduli, lalu mendekati meja. Matanya, yang dulu begitu hangat saat memandangku, kini hanya menyapu permukaan meja, lalu berhenti pada mangkuk sayur lodeh. Ini lagi, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri, tapi cukup keras untuk kudengar. Sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Sebuah penghakiman atas rutinitas yang kubangun, atas kestabilan yang kucoba tawarkan di tengah kegersangan rumah tangga kami. Dia duduk, menarik kursinya dengan suara kasar. Sendok dan garpu diambilnya. Bunyinya beradu dengan piring seperti dentingan bel perang. Aku hanya duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara dia menyendok nasi dengan sikap masa bodoh. Cara dia menatap sayur lodeh seolah itu adalah hidangan kelas rendahan, bukan masakan yang dulu dia puji-puji. Suara kunyahan satu-satunya yang memecah keheningan. Setiap suapannya penuh dengan performa ketidaksukaan. Alisnya berkerut, bibirnya menyunggingkan seulas cibir. Dia mengunyah bukan karena lapar, tapi karena kewajiban, dan bahkan kewajiban itu terasa begitu memberatkan baginya. Klak, sendok perak dihempaskannya ke piring, bunyinya nyaring dan kasar, memantul di ruangan yang hening hingga membuat jantungku berdebar kaget. Aku menahan napas. Inilah babak pembuka. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya malam ini, matanya benar-benar menatapku. Bukan menatap aku, Zahra, istrinya, melainkan menatap sebuah objek,
Sebuah properti yang ada di hadapannya. Tatapannya menyapu dari atas ke bawah, lambat, kalkulatif, dan dingin. Dari rambutku yang kuikat sembarangan karena seharian mengurus rumah, melewati wajah tanpa riasan yang sudah mulai menunjukkan garis-garis halus kelelahan, turun ke daster batik yang memang sengaja kupakai karena nyaman, daster yang sama yang dulu dia bilang membuatku terlihat manis dan bersahaja. Kini, di matanya, semua itu adalah bukti kegagalan. Bukti bahwa aku telah membiarkan diri. Tatapannya adalah tatapan seorang kritikus seni yang kecewa melihat karya yang pernah diagungkannya ternyata hanya lukisan kits murahan. Kau itu membosankan, Zahra. Suaranya pecah, mengisi ruangan yang tinggi itu. Kata-katanya bukan ledakan amarah, melainkan sebuah pernyataan datar, penuh kepastian, seolah dia sedang membacakan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Sebuah vonis, benar-benar membosankan. Dia menghela napas panjang dan dramatis, dadanya naik turun, seolah keberadaanku di ruangan ini telah menghabiskan semua oksigen yang menjadi haknya. Coba kau lihat dirimu, lanjutnya. Suaranya mulai meninggi, menemukan momentum. Kucel, bau bumbu dapur, tidak ada gairah hidup sama sekali. Apa aku harus pulang ke rumah setiap hari disambut oleh ini? Aku diam. Lidahku menekan langit-langit mulut, menahan setiap kata balasan yang ingin meluncur. Aku tahu polanya. Ini baru babak pertama. Dia belum selesai. Dia butuh panggung, butuh penonton yang pasif untuk monolognya. Aku memainkan peran itu dengan sempurna selama ini. Wanita pendiam yang menerima segalanya. Dan tepat seperti yang kuduga, senjata pamungkasnya dikeluarkan. Matanya tiba-tiba berbinar, bukan karena memandangku, tapi karena memvisualkan sesuatu. Seseorang yang jauh lebih menarik di kepalanya. Kau itu tidak seperti temanmu. Si Vina itu loh. Namanya diucapkan dengan nada rendah, hampir seperti rintihan kagum. Nah, itu baru wanita. Aku bisa merasakan udara berubah. Dia sedang membangun sebuah altar di tengah meja makan kami, dan di atasnya dia menempatkan Vina. Dia jauh lebih cantik dan kaya darimu, ujarnya, dan setiap kata itu diucapkan dengan jelas, seolah ingin memastikan aku mendengarnya baik-baik. Dia tahu cara merawat diri. Selalu wangi. Bajunya, bajunya bermerek semua. Mobilnya mewah. Kalau diajak jalan kondangan, aku bangga menggandengnya. Dia berhenti sejenak. Matanya kini berpindah padaku lagi, penuh dengan rasa kasihan yang palsu dan jijik yang nyata. Lah, kalau kamu, malu-maluin. Dia jauh lebih cantik dan kaya darimu. Kalimat itu menggantung di udara, seperti racun gas yang perlahan-lahan menyebar. Dahulu, kalimat seperti ini akan membuat perutku mulas, mataku berkaca-kaca, dan hatiku hancur berkeping. Rasa sakit itu muncul juga sekarang, sebuah sengatan pedih yang tajam dan cepat, seperti digigit cabai rawit. Istri mana yang tak terluka? Tapi rasa sakit itu anehnya hanya bertahan selama 2 detik. Hanya 2 detik singkat sebelum sesuatu yang lain bangkit. Karena tiba-tiba, di tengah kesedihan yang seharusnya itu, otakku yang rasional memproses sebuah ketidaksesuaian yang begitu konyol, begitu absurd, hingga rasanya lucu. Sangat lucu. Geli. Itulah rasanya. Sebuah geli yang aneh, tak tertahankan, mulai menggelitik di ulu hatiku, naik ke dada, dan mengancam untuk meledak. Dan aku tidak menahannya. Tawa itu meledak begitu saja. Keras, renyah, dan bebas. Bukan tawa histeria, bukan tawa orang yang putus asa. Ini tawa tulus orang yang baru saja mendengar lelucon paling jenaka di dunia, yang kebetulan disampaikan oleh orang yang paling tidak menyadari bahwa dialah badutnya. Kepalaku mendongak, air mata keluar dari sudut mataku, bukan air mata kesedihan, tapi air mata karena tertawa terlalu keras. Perutku sakit, napasku tersengal-sengal. Aku melihat wajah Anang di seberang meja dan itu justru membuatku tertawa lebih kencang. Wajahnya yang tadi penuh dengan kesombongan dan amarah kini berubah total. Merah padamnya memudar, digantikan oleh kebingungan yang polos dan sedikit ketakutan. Matanya membelalak,
Mulutnya terbuka kecil. Dia tampak seperti anak kecil yang baru saja boneka kesayangannya bicara sendiri. "Heh, kenapa kau tertawa? Kau gila ya?" Dihina malah tertawa kayak kuntilanak, bentaknya. Tapi nadanya sudah tidak sepenuh wibawa tadi. Ada kepanikan di sana. Situasinya tidak berjalan sesuai skenario yang dia tulis di kepalanya. Aku menyeka air mataku. Masih terisak-isak karena geli. "Aduh, Mas Anang. Maaf ya, Mas," ucapku sambil memegangi perut. "Habisnya, kamu lucu sekali." Aku menarik napas dalam. "Kamu bilang Vina lebih kaya dariku." Aku mengulang kata itu, menikmatinya. "Yakin, Mas? Sudah cek belum sertifikat tanah rumah ini atas nama siapa? Atau BPKB mobil yang Mas pakai tiap hari itu?" Anang mendengus. Wajahnya kembali menunjukkan ekspresi meremehkan. Dia sama sekali tidak menangkap sinyal bahaya yang kutebarkan. Sama sekali tidak melihat bahwa sang singa yang selama ini diam, baru saja menggeram pelan. "Halah, paling juga warisan bokapmu yang cuma sepetak 2 petak sawah di kampung. Jangan sombong, Zahra." Hardiknya, Vina itu beda level. Dia tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Mobilnya sedan sport keluaran terbaru. Kau mana mampu beli yang kayak gitu? Uang belanja aja masih aku yang kasih. Itu pun sering aku kurangi. Ya, Tuhan. Kesombongannya benar-benar melampaui batas kewajaran. Dia berdiri di atas panggung megah, berteriak tentang kekuatan dan kemampuannya, tanpa sadar bahwa panggung itu sendiri, lampu sorotnya, bahkan tikar yang dia injak, semua kubangun dengan uangku. Uang belanja yang dia berikan dengan segunung jasa itu, bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Selama ini, diam-diam, akulah yang menutupi semua kekurangannya, membayar cicilan ini itu, asuransi, pajak, dan membiayai gaya hidupnya yang sok besar. Tapi malam ini, sandiwara itu berakhir. Dia berdiri dengan kasar, mendorong kursinya hingga nyaris terjungkal. "Sudahlah, bicara sama orang bebal kayak kamu cuma buang-buang waktu. Malam ini aku nggak pulang. Aku butuh ketenangan. Mau cari hiburan yang berkelas. Jangan cari-cari aku." Dia menyambar kunci mobil dari meja, dan dengan langkah lebar penuh arogansi, berjalan menuju pintu. "Silakan, Mas," sahutku dengan suara ringan, sambil kembali menyendok sayur lodeh ke piringku. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa isi bensin. Kartu tolnya kan sudah habis saldonya. Loh, jangan sampai bikin macet di gerbang tol. Ya." Ucapanku membuatnya berhenti sejenak. Bahunya mengeras, tapi dia tidak menoleh. Hanya membanting pintu dengan sekuat tenaga. "Brak!" Suara itu menggema, lalu lenyap, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih nyaman daripada kebisuan tadi. Aku mengunyah sayur lodehku dengan tenang. Rasanya luar biasa, gurih, hangat, sempurna. Tanpa kehadiran wajah masam yang menghakimi di seberang meja, makanan terasa seperti nikmat yang sesungguhnya. Setelah piringku bersih, aku berdiri, bukan menuju kamar tidur atau dapur untuk mencuci piring. Aku berjalan ke sebuah ruangan di sayap timur rumah. Ruang yang selama ini disebut ruang kerja Anang. Aku tersenyum tipis sendiri. Ruang kerjaku yang kupinjamkan padanya agar dia merasa penting. Merasa seperti seorang raja yang memiliki kerajaan kecil. Aku masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ruangan ini berbau seperti dia. Aftershave mahal yang pilihannya selalu salah. Dan aroma kesombongan. Aku berjalan menuju sudut ruangan, di mana sebuah lukisan abstrak berframe besar terpajang dengan angkuh. Lukisan, seni tinggi, hasil pemborosan di sebuah pameran yang menurutku tak lebih dari coretan benang kusut berwarna. Dengan kedua tangan, ku geser lukisan itu. Di baliknya, tersembunyi rapi di dinding, ada sebuah brankas besi. Jari-jariku menari di atas panel kombinasi, memasukkan rangkaian angka yang hanya aku dan almarhum ayahku yang tahu. Klik, suara mekanisme yang halus. Lalu pintu baja itu terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi map-map berwarna dengan label yang jelas. Inilah inti dari segalanya.
jantung dari kerajaan yang sebenarnya. Aku mengeluarkan map berwarna merah tua, tebal, dan berlabel, aset sewa OP utang. Di bawahnya kemeja kerja megah yang biasa diduduki Anang. Di bawah lampu meja yang terang, kubuka map itu. Halaman-halamannya berisi daftar properti, nama-nama penyewa, angka-angka yang bagi kebanyakan orang adalah fantasi. Jariku menelusuri daftar itu, dengan tenang, penuh kuasa, hingga akhirnya berhenti. Di sana, tertulis dengan font rapi, nama penyewa, Vina Andini, lokasi, apartemen Royal Garden, Tower A, LT, 18, unit 1801, status, sewa beli, status pembayaran, menunggak, 6 bulan. Catatan, penyewa rutin mengajukan penangguhan dengan alasan cash flow bisnis ekspor-impor sedang terkendala. Tawa kecil kembali menyelinap di bibirku. Kali ini, tawanya dingin, penuh ironi yang menusuk. Kayak apanya, sih? Gumamku pelan sambil membalik halaman. Lembaran berikutnya adalah daftar kendaraan inventaris perusahaan penyewaan mobil. Mataku langsung menemukan yang kucari. Sebuah sedan sport merah merek terkenal. Plat nomor yang sudah kuhafal karena sering terpampang di media sosial Vina. Kolom statusnya bersimbol merah terang. Cicilan sewa macet, 3 bulan. Jadi, begini kenyataannya. Suamiku yang cerdas, baru saja dengan penuh keyakinan menghinaku, membandingkanku dengan seorang wanita yang hidupnya sepenuhnya menumpang di atas aset-aset yang aku miliki. Apartemen mewahnya, milikku. Mobil sport kebanggaannya, milikku. Dan keduanya telat bayar. Komedi tingkat tinggi. Jika ini sinetron, pasti penonton akan protes, terlalu dipaksakan, tidak realistis. Tapi kehidupan, ternyata, memiliki selera humor yang jauh lebih absurd daripada para penulis skenario manapun. Aku merogoh saku daster batiku. Dari sanalah aku mengeluarkan ponsel pintar yang tipis dan elegan. Satu-satunya benda, mewah, yang kuperlihatkan, yang oleh Anang dianggap sebagai ponsel biasa. Dia tak pernah tahu bahwa benda ini edisi khusus yang harganya setara dengan motor sport yang dia idam-idamkan. Dengan ketukan yang pasti, aku memencet nomor yang sudah sangat familiar. Halo, selamat malam, Bu Zahra. Suara Pak Dharma, pengacara keluarga yang sudah seperti paman sendiri, terdengar tenang dan siap di seberang sana. Tumben menelepon malam-malam. Ada yang darurat. Malam, Pak Dharma. Tidak darurat, kok. Jawabku, sambil mataku berjalan melihat pulpen mahal merek luar negeri milik Anang yang tergeletak di atas meja. Tintanya sudah lama macet karena tak pernah diisi. Cuma mau bersih-bersih sedikit. Bersih-bersih? Tanyanya, penuh pengertian. Iya, Pak, tolong siapkan berkas eksekusi untuk penyewa atas nama Vina Andini, unit Royal Garden lantai 18. Dan sekaligus tarik unit kendaraan dengan nomor plat itu. Suaraku datar, profesional, semua sesuai prosedur hukum, tapi mohon dipercepat. Ada jeda singkat. Aku bisa membayangkan Pak Dharma sedang mengingat-ingat. Oh, Mbak Vina, teman ibu yang sering telat bayar itu. Suaranya berhati-hati. Ibu yakin mau dieksekusi sekarang? Bukannya dulu ibu minta diberi kelonggaran? Aku tersenyum, sebuah senyum yang tak sampai ke mata. Kelonggarannya sudah habis. Pak, sudah melar sampai putus karetnya. Bayangan wajah panik Vina membuat ujung bibirku semakin naik. Oh ya, Pak, satu lagi. Tolong audit penggunaan kartu kredit tambahan platinum yang dipegang suami saya, Mas Anang. Saya curiga limitnya dipakai untuk hal-hal di luar kesepakatan rumah tangga kami. Kalau terbukti, bekukan saja kartunya mulai besok pagi. Siap, Bu Zahra. Akan segera kami instruksikan. Cukup itu dulu, Pak. Terima kasih. Telepon ditutup. Aku menyandarkan tubuh ke kursi kulit empuk yang selama ini diduduki Anang dengan angkuhnya. Ruangan ini hening, tapi kepalaku ramai oleh rencana. Rencana yang sudah lama dipendam, disempurnakan dalam setiap kesendirian. Dalam setiap hinaan yang kutelan diam-diam.
Anang bilang aku membosankan karena hanya diam di rumah. Dia tak pernah paham bahwa diamnya singa betina bukanlah tanda ketakutan atau kebodohan. Itu adalah kesabaran. Itu adalah pengamatan tajam terhadap mangsa sebelum menerkam dengan tepat. Sekali serang, langsung ke leher. Malam ini, dengan satu telepon, aku baru saja melepaskan anak panah pertama. Sebuah langkah kecil yang akan memicu longsoran besar. Sebuah korek api yang akan membakar habis istana pasir megah yang mereka bangun dengan kebohongan dan kesombongan. 3 hari. Aku memberi waktu 3 hari bagi semesta untuk bekerja. 3 hari lagi, Anang akan belajar arti kata kaya yang sesungguhnya. Dan Vina, dia akan belajar bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Kadang itu cuma sepuhan yang luntur kalau digosok sedikit. Aku membereskan map-map itu dan memasukkannya kembali ke dalam brankas. Lukisan abstrak jelek itu kembali kageser menutupi pintu besi. Semuanya kembali terlihat normal. Aku keluar dari ruang kerja, mematikan lampu, dan berjalan menuju kamar tidur. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Biarkan Anang bersenang-senang malam ini dengan Vina. Biarkan dia menikmati sisa-sisa kemewahan semu itu. Karena besok, atau lusa, saat kartu kreditnya ditolak dan apartemen selingkuhannya disegel, dia akan merindukan sosok istri, membosankan, yang biasa menyediakan sayur lodeh hangat di meja makan ini. Selamat tidur, suamiku sayang. Nikmatilah mimpi indahmu. Sebelum aku membangunkanmu dengan kenyataan yang paling pahit. Pagi ini kopi buatanku rasanya jauh lebih manis dari biasanya. Padahal takaran gulanya sama saja seperti hari-hari kemarin. Mungkin ini yang dinamakan bumbu kebebasan. Atau mungkin karena aku tahu hari ini tidak perlu repot-repot menyiapkan sarapan untuk laki-laki yang bisanya cuma protes soal rasa nasi goreng yang kurang garam. Rumah terasa begitu hening dan damai. Jauh dari aura negatif Anang yang biasanya sudah menggerutu soal dasi yang hilang atau kaos kaki yang tidak sepasang sejak matahari belum terbit. Aku duduk santai di teras belakang sambil memandangi kolam ikan koi yang gemericik. Ponsel pintar di tanganku bergetar pelan. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi pelacak kendaraan. Bukan, aku bukan istri posesif yang memasang alat penyadap di tas suami. Aku hanya seorang pemilik perusahaan penyewaan mobil yang kebetulan sedang memantau asetnya. Di layar ponsel, titik merah yang mewakili sedan sport mewah yang dibanggakan Vina sedang bergerak menuju sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Pusat. Dasar Anang. Dia pasti sedang merasa menjadi raja minyak sekarang. Bayangkan saja, dia pergi dengan mobil mewah yang dia kira milik pacarnya, menggandeng wanita cantik yang dia kira kaya raya, dan bersiap menghamburkan uang yang dia kira miliknya. Padahal, dia sedang berjalan di atas jembatan rapuh yang kayunya sudah kugergaji setengah matang. Tinggal tunggu angin bertiup sedikit saja. Brak, jatuhlah dia ke jurang rasa malu. Aku kembali masuk ruang kerja untuk memeriksa detail yang semalam belum sempat kubaca tuntas. Rasa penasaranku tentang seberapa dalam kebohongan Vina tiba-tiba memuncak. Aku membuka lagi map merah itu. Kali ini aku fokus pada lampiran perjanjian sewa unit apartemen. Vina Andini. Nama itu tertera cantik di atas kertas perjanjian sewa beli. Rupanya, apartemen yang sering dipamerkan Anang padaku itu. Katanya apartemen itu bukti kesuksesan Vina berbisnis berlian. Hanyalah unit sewaan dengan skema cicilan yang macet total. Vina mengambil unit penthouse paling mahal, membayar uang muka, lalu berhenti membayar cicilan sejak 6 bulan lalu. Dia sudah dikirimi 3 surat peringatan. Tapi surat-surat itu sepertinya hanya dijadikan bungkus gorengan karena tidak pernah digubris. Yang membuatku tertawa miris adalah catatan kecil dari staf penagihan di sudut kertas. Penyewa sering beralasan sedang di luar negeri mengurus bisnis ekspor-impor saat ditagih. Padahal CCTV lobi merekam dia hanya turun ke minimarket beli mie instan. Ya ampun, Vina. Jadi bisnis ekspor-impormu itu impor mie instan dari minimarket lantai bawah ke lantai atas? Dan Anang percaya begitu saja? Suamiku itu memang polos atau bodoh sih? Dia menghinaku yang tiap hari berkutat dengan laporan keuangan real. Sementara dia memuja wanita yang hidup dalam gelembung sabun. Aku beralih ke dokumen berikutnya. Daftar aset bergerak. Mobil sedan merah itu.
Ternyata mobil itu disewa atas nama perusahaan cangkang milik Vina yang izin usahanya sudah mati setahun lalu. Jadi secara teknis, Vina sedang mengendarai mobil bodong dengan status sewa menunggak. Dan Anang dengan bangganya duduk di kursi penumpang, melambaikan tangan seolah dia selebritas papan atas. Tiba-tiba aku teringat kejadian bulan lalu. Saat itu kami sedang menghadiri resepsi pernikahan sepupu Anang. Vina datang, entah siapa yang mengundang, dengan gaun berkilauan dan tas kecil yang dia klaim seharga rumah tipe 36. Anang waktu itu menyikut pinggangku dan berbisik kasar. "Lihat tuh Vina, tasnya saja bisa buat beli harga dirimu." Waktu itu aku cuma diam menahan perih. Tapi sekarang, saat aku melihat data inventaris toko barang mewah bekas yang juga berada di bawah naungan grup perusahaanku, aku menemukan fakta menggelitik. Tas itu adalah barang display yang disewa harian. Vina menyewanya selama 2 hari, dan saat dikembalikan, ada noda lipstik di bagian dalamnya sehingga dia kena denda. Jadi, wanita yang dipuja Anang sebagai dewi kekayaan ini sejatinya adalah ratu sewa. Dia menyewa atap untuk berteduh, menyewa roda untuk pamer, bahkan menyewa tas untuk gaya. Satu-satunya yang dia miliki secara permanen mungkin cuma keberanian mukanya yang setebal tembok beton. Aku menutup map merah itu dengan perasaan lega bercampur geli. Ternyata selama ini aku tidak bersaing dengan siapa-siapa. Aku merasa seperti petinju kelas berat yang disuruh melawan boneka angin yang biasa ada di depan toko ban. Kelihatannya saja besar dan melambai-lambai heboh, tapi sekali tusuk jarum, kempes tak bersisa. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Sudah waktunya jam operasional kantor dimulai. Aku mengambil ponselku lagi dan mengetik pesan singkat ke grup direksi. Grup yang Anang tidak pernah tahu aku ada di dalamnya sebagai pemilik saham mayoritas, alias ibu besar. Lakukan sesuai rencana. Bekukan akses Pak Anang tepat jam makan siang. Tarik fasilitas Bu Vina sore ini juga. Buat serapi mungkin. Pesan terkirim. Centang 2 biru langsung muncul dalam hitungan detik. Diikuti balasan, siap laksanakan. Bu, yang berderet-deret. Aku beranjak dari kursi kerja dan berjalan menuju kamar mandi. Mandi air hangat sepertinya ide bagus sebelum aku memulai pertunjukan drama ini. Aku akan berdandan sedikit hari ini. Bukan daster batik lusuh lagi. Aku akan memakai setelan kerja terbaikku. Mungkin sedikit lipstik merah marun agar terlihat tegas. Siapa tahu nanti sore aku harus mampir ke kantor untuk melihat wajah terkejut Anang secara langsung? Ah tidak, itu terlalu kejam. Atau mungkin justru itu bagian yang paling seru? Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Wanita di cermin itu tersenyum. Bukan senyum ibu rumah tangga yang pasrah dihina, tapi senyum seorang wanita yang memegang kendali penuh atas permainan. Sabar ya, Mas Anang, bisikku pada bayanganku sendiri. Nikmatilah makan siang mewahmu hari ini dengan Vina. Pesanlah menu yang paling mahal, karena itu akan jadi makanan enak terakhir yang bisa kau beli dengan kartu kreditku. Di luar sana, matahari semakin tinggi, panasnya mulai terasa menyengat. Tepat seperti nasib yang sebentar lagi akan membakar habis kesombongan 2 manusia yang sedang dimabuk kepalsuan itu. Permainan dimulai sekarang. Malam semakin larut, namun mataku justru terasa sangat terang, seolah baru saja menenggak 2 gelas kopi hitam pekat tanpa gula. Aku duduk bersandar di kursi besar ruang kerjaku, memandang langit-langit kamar yang tinggi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega yang membuncah, tapi bercampur dengan sedikit rasa nyeri. Nyeri yang muncul saat kita harus mencabut duri yang sudah terlalu lama menancap di daging. Sakit memang saat dicabut, tapi kita tahu setelah itu lukanya akan sembuh. Dan malam ini, aku memutuskan untuk menjadi dokter bedah bagi hidupku sendiri, membuang semua penyakit yang bernama Anang dan Vina. Telepon genggam di atas meja bergetar pelan, memecah lamunanku. Layarnya menyala, menampilkan nama Pak Hendra, Kepala Keuangan. Aku tersenyum tipis. Orang-orang kepercayaanku memang bekerja dengan kecepatan yang mengagumkan. Jauh berbeda dengan suamiku yang kalau dimintai tolong mengganti bola lampu saja butuh waktu 3 minggu dan 5 kali peringatan. Aku menggeser tombol hijau di layar, mendekatkan benda pipih itu ke telinga. Halo, selamat malam, Bu Zahra.
Maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Suara Pak Hendra terdengar sopan dan berhati-hati di seberang sana. Tidak apa-apa, Pak Hendra. Justru saya yang menunggu kabar dari Bapak. Bagaimana? Apakah instruksi saya tadi sore sudah bisa dijalankan? Tanyaku dengan nada tenang, sambil memutar-mutar cincin pernikahan yang terasa semakin longgar di jari manisku. Cincin yang dulu dipasangkan Anang dengan janji manis, kini tak lebih dari sekadar logam dingin tanpa makna. Sudah, Bu. Tim kami sudah bergerak cepat. Sesuai perintah Ibu, kami sudah melakukan penelusuran terhadap aliran dana kartu kredit tambahan yang dipegang Bapak Anang. Pak Hendra berhenti sejenak. Terdengar suara kertas dibalik di latar belakang. Laporannya cukup mencengangkan. Bu, dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% limit kartu digunakan untuk transaksi di butik barang mewah, restoran bintang 5, dan toko perhiasan. Semua tagihan itu dibayar otomatis dari rekening utama Ibu. Jadi mungkin Bapak Anang tidak sadar berapa jumlah pastinya. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Tentu saja dia tidak sadar. Pak, orang yang tidak pernah mencari uangnya sendiri memang sering lupa cara menghitungnya. Dia pikir kartu itu adalah pohon uang ajaib yang buahnya tidak pernah habis dipetik. Rasanya lucu sekali membayangkan Anang dengan bangga menggesek kartu itu di depan kasir. Mungkin sambil tersenyum sombong pada Vina, merasa dirinya pahlawan yang royal. Dia tidak tahu bahwa setiap kali mesin pembayaran itu berbunyi bip, notifikasinya masuk ke ponselku. Dulu aku mematikan notifikasi itu karena percaya padanya, atau mungkin karena aku terlalu bodoh dan bucin. Tapi malam ini, aku menyalakan semuanya. Aku ingin melihat setiap rupiah yang dia bakar, karena itu akan menjadi bahan bakar kemarahanku. Baik, Pak Hendra, lakukan langkah selanjutnya. Perintahku tegas, bekukan kartunya. Tapi jangan sekarang. Biarkan dia memakainya sekali lagi besok pagi atau siang. Saya ingin dia merasakan sensasi ditolak di depan umum. Pastikan pesannya jelas. Transaksi ditolak bank. Jangan beri alasan lain. Siap, Bu. Akan kami atur sistemnya agar terblokir otomatis besok siang pukul 12 tepat. Lalu bagaimana dengan fasilitas kantor cabang tempat Bapak Anang bekerja? Nah, ini bagian yang paling menarik. Anang bekerja sebagai kepala bagian pemasaran di sebuah perusahaan distribusi garmen. Perusahaan itu sebenarnya anak perusahaan dari grup properti milik keluargaku. Tapi Anang tidak pernah tahu. Dia masuk ke sana lewat jalur prestasi, atau begitulah yang dia kira. Padahal sebenarnya ayahku yang diam-diam menitipkan namanya agar dia punya pekerjaan yang layak sebelum menikahiku dulu. Ayahku memang terlalu baik, atau mungkin terlalu naif. Sama sepertiku. Untuk kantor, hubungi bagian personalia pusat besok pagi-pagi sekali. Jawabku sambil membayangkan wajah Anang saat tiba di kantornya. Perintahkan audit mendadak. Kunci akses komputernya dengan alasan keamanan sistem. Tarik sementara fasilitas kendaraan dinasnya dengan alasan pemeriksaan aset tahunan. Buat dia merasa tidak nyaman. Buat dia merasa diawasi. Tapi jangan pecat dia dulu. Saya ingin dia ketakutan dan bingung. Ketakutan itu hukuman yang lebih kejam daripada pemecatan langsung. Mengerti, Bu. Kami akan kirim tim audit internal besok pagi. Saya jamin Pak Anang tidak akan bisa duduk tenang di kursinya. Jawab Pak Hendra dengan nada profesional yang meyakinkan. Terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi. Soal Vina. Suaraku merendah saat menyebut nama wanita itu. Ada rasa jijik yang merayap di lidahku. Bagaimana status unit apartemen yang dia tempati? Sesuai data yang Ibu pegang semalam. Nunggak 6 bulan. Bu, surat peringatan ketiga sudah dikirim minggu lalu dan diabaikan. Sesuai prosedur perusahaan, kita sudah berhak melakukan penyegelan dan pengosongan paksa. Jelas Pak Hendra. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Lakukan, Pak. Tapi tunggu sampai lusa. Beri mereka waktu 1 hari besok untuk panik masalah kartu kredit dan kantor. Lusa, baru kita hancurkan tempat berlindungnya. Saya ingin kehancuran ini bertahap. Seperti tangga nada yang makin lama makin tinggi. Biar mereka merasakan turun dari puncak kejayaan semu menuju dasar jurang kenyataan. Baik, Bu.
Strategi yang sangat terukur. Saya akan koordinasikan dengan tim pengelola gedung apartemen. Bagus. Terima kasih, Pak Hendra. Selamat malam. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini keheningan itu terasa penuh kemenangan. Rasanya seperti menjadi sutradara sebuah pertunjukan besar, di mana aku memegang naskah dan mengatur kapan lampu sorot harus mati. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di luar sana, lampu jalanan berpendar kekuningan, menyinari jalan aspal yang sepi. Aku membayangkan di mana Anang berada sekarang. Mungkin dia sedang di apartemen Vina, tertawa-tawa sambil meminum minuman mahal yang dibeli pakai uangku. Mungkin Vina sedang memijit bahunya, memuji-muji betapa hebat dan kayanya Anang, sambil membayangkan tas baru apa lagi yang akan dia minta besok. Mereka pasti sedang tidur nyenyak di atas kasur empuk di apartemen lantai 18 itu, tanpa sadar bahwa kasur itu, selimut itu, bahkan atap yang menaungi kepala mereka, semuanya adalah milik wanita yang baru saja mereka hina. Ironi ini sungguh menggelitik. Vina yang merasa sosialita papan atas, ternyata hanya penumpang gelap. Anang yang merasa suami sukses dan berkuasa, ternyata hanya boneka yang benangnya sedang kupegang. Mereka berdua hidup dalam gelembung sabun yang indah, berkilau, warna-warni, tapi isinya cuma udara kosong. Dan aku, Zahra, si istri membosankan ini, memegang jarum tajam di tanganku. 3 hari, gumamku pada kaca jendela yang dingin. Hanya butuh 3 hari untuk mengembalikan kalian ke asalnya. Aku berjalan keluar dari ruang kerja, mematikan lampu satu persatu. Rumah ini besar sekali untuk ditinggali sendirian, atau berdua dengan orang asing seperti Anang. Dulu aku sering merasa kesepian di sini saat Anang pulang larut malam dengan berbagai alasan rapat atau bertemu klien. Aku sering menangis di pojok kamar, merasa gagal menjadi istri yang menarik. Aku menyalahkan diriku sendiri karena kurang cantik, kurang modis, kurang pandai bicara. Tapi malam ini, rasa sepi itu hilang, tergantikan oleh rasa percaya diri yang baru tumbuh. Ternyata selama ini aku tidak kurang apapun. Aku hanya salah memberikan segalanya pada orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Seperti memberi makan daging wagyu kualitas terbaik pada kucing liar yang biasa makan tulang ikan di tong sampah. Dia tidak akan paham bedanya. Dia cuma tahu perutnya kenyang. Aku masuk ke kamar tidur utama. Ranjang besar di tengah ruangan terlihat kosong di satu sisi. Bantal Anang masih ada di sana. Sarungnya sedikit kusut. Biasanya aku akan merapikannya sambil berharap dia pulang. Tapi kali ini, aku mengambil bantal itu dan melemparnya ke lantai. Aku ingin tidur lega malam ini, menguasai seluruh kasur tanpa harus berbagi tempat dengan pengkhianat. Sebelum memejamkan mata, aku sempat berpikir, besok pagi aku harus memakai baju apa ke kantor? Mungkin setelan jas warna biru dongker yang memberikan kesan tegas dan berkuasa. Aku ingin tampil prima. Bukan untuk Anang, bukan untuk Vina, tapi untuk diriku sendiri. Zahra yang baru telah lahir malam ini. Zahra yang tidak lagi takut dibilang membosankan. Karena menjadi membosankan, tapi memiliki segalanya. Jauh lebih baik daripada menjadi menarik, tapi hasil pinjaman. Matahari besok akan terbit membawa hari pertama dari 3 hari kehancuran mereka. Dan aku tidak sabar untuk menyaksikannya sambil menyeruput teh hangat di pagi hari. Selamat menikmati kepanikan kalian, Anang dan Vina. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang membuat aturannya. Pagi ini aku bangun dengan perasaan yang aneh. Sejenis perasaan ringan yang biasanya hanya muncul setelah sembuh dari flu berat. Beban di pundakku rasanya hilang separuh. Aku berdiri di depan cermin besar lemari pakaian, mematut diri dalam balutan setelan kerja berwarna biru tua yang pas di badan. Dulu, Anang selalu melarangku memakai baju seperti ini. Katanya, istri itu sebaiknya memakai baju yang lembut-lembut saja, warna pastel atau bunga-bunga, supaya terlihat penurut. Tapi hari ini, aku tidak butuh terlihat penurut. Aku butuh terlihat seperti pemilik perusahaan yang siap mengakui sisi lawan bisnisnya. Dan lawan bisnisku hari ini adalah suamiku sendiri.
Aku berangkat ke kantor pusat lebih pagi dari biasanya. Bukan kantor tempat Anang bekerja, melainkan kantor pusat perusahaan induk milik keluargaku yang letaknya di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit. Dari sini, aku bisa melihat kota Jakarta yang padat merayap, persis seperti semut-semut yang sedang berbaris mencari gula. Bedanya, hari ini ada 2 semut nakal yang akan kehilangan gulanya. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berbunyi. Bukan panggilan telepon, tapi serangkaian notifikasi dari aplikasi perbankan yang sengaja kunyalakan suaranya paling keras. Ting, ting. Bunyinya merdu sekali di telingaku, lebih merdu dari lagu pop yang sedang hits di radio. Aku melirik layar ponsel sambil menyesap teh melati hangat. Notifikasi pertama, pendeteksi lokasi aktif. Kendaraan B1 Mo terdeteksi parkir di Plaza Nusantara. Aku tersenyum miring. Plaza Nusantara. Itu adalah pusat perbelanjaan paling elit di kota ini, tempat di mana harga segelas es teh manis saja bisa buat makan warteg seminggu. Rupanya Anang benar-benar menepati janjinya untuk mencari hiburan berkelas bersama Vina. Dia bahkan membolos kerja demi menyenangkan wanita itu. Betapa berdedikasinya suamiku ini. Sayang sekali, dedikasinya salah alamat. Aku bisa membayangkan adegan di sana dengan sangat jelas. Seolah-olah aku sedang menonton siaran langsung di layar lebar. Anang pasti berjalan dengan dada membusung, menggandeng Vina yang berdandan menor dengan tas, yang kucurigai barang sewaan itu, bergelayut manja di lengannya. Mereka pasti berjalan masuk ke lobi plaza dengan dagu terangkat, merasa menjadi pasangan paling sukses sedunia, sambil memandang rendah orang-orang yang cuma datang untuk cuci mata. Ting! Notifikasi kedua masuk 10 menit kemudian. Transaksi kartu kredit tambahan. Percobaan pembayaran 25 juta rupiah di toko perhiasan Berlian Jaya. Status: menunggu otorisasi. 25 juta rupiah. Angka yang fantastis hanya untuk sebuah perhiasan di hari biasa, bukan hari ulang tahun atau perayaan apapun. Anang benar-benar sedang ingin pamer. Uang segitu biasanya dia keluhkan kalau aku minta untuk bayar uang pangkal sekolah keponakannya. Tapi untuk Vina, dia gesek tanpa berkedip. Tanganku bergerak di atas papan ketik komputer, membuka sistem pemantauan kartu kredit yang terhubung langsung dengan akun utamaku. Di layar monitor, status transaksi itu berkedip-kedip kuning. Di sana, di toko perhiasan yang dingin dan wangi itu, Anang pasti sedang tersenyum lebar pada pelayan toko. Mungkin sambil berkata, "Bungkus saja yang ini, Mbak, istri calon istri saya suka modelnya." Aku menekan tombol, tolak, di layar komputerku dengan jari telunjuk yang mantap. Klik. Seketika itu juga, status di layar berubah menjadi merah menyala. Transaksi gagal. Alasan: permintaan pemegang rekening utama. Rasanya puas sekali. Aku membayangkan mesin pembayaran di toko itu mengeluarkan bunyi TTOT yang menyebalkan. Anang pasti kaget. Dia mungkin akan mencoba menggeseknya lagi, berpikir mesinnya yang rusak atau kartunya kotor. Biasanya orang-orang yang panik akan melakukan hal konyol, seperti mengelap kartu itu ke celana atau meniup-niup pita magnetiknya seolah itu kaset video game tahun 90-an. 5 menit berlalu. Tidak ada notifikasi baru. Mungkin mereka sedang berdebat kecil, atau Vina sedang mencoba mengeluarkan kartunya sendiri. Aku tahu kartu Vina pasti sudah mati kutu sejak pagi tadi karena tim keuanganku sudah memblokir aksesnya atas dasar tunggakan sewa yang menumpuk. Jadi, sekarang mereka berdua seperti 2 orang tentara yang maju perang tapi lupa bawa peluru. Tiba-tiba, ting, notifikasi ketiga muncul. Transaksi kartu kredit tambahan. Percobaan pembayaran 5 juta rupiah di restoran steak mewah. Rupanya mereka menyerah membeli perhiasan dan memutuskan untuk makan siang saja. Mungkin Anang berpikir, ya sudahlah, mungkin limitnya habis buat beli perhiasan. Kita makan enak saja dulu untuk meredakan kekecewaan Vina. 5 juta rupiah untuk makan siang berdua? Itu mereka makan daging sapi atau makan daging dinosaurus? Aku kembali menekan tombol, tolak. Kali ini aku bisa membayangkan keringat dingin mulai menetes di pelipis Anang. Bayangkan situasinya. Kau sudah duduk di restoran mewah, memesan makanan paling mahal,
Pelayan sudah menuangkan air minum ke gelas kristal. Vina sudah pasang aksi foto-foto makanan untuk diunggah ke media sosial. Lalu saat mau bayar, zong, kartu tidak bisa dipakai. ATM. Ah, aku lupa bilang. Rekening tabungan Anang itu rekening bersama yang buku dan kartunya aku pegang kendali penuh sebagai penanda tangan utama. Tadi pagi, aku sudah memindahkan hampir seluruh isinya ke rekening depositoku, menyisakan saldo minimal Rp50.000. Jadi, kalaupun dia lari ke mesin ATM, dia cuma bisa bengong melihat saldo yang bahkan tidak cukup untuk bayar parkir valet di plaza itu. Ponselku berdering panjang kali ini. Nama, suamiku, muncul di layar. Nah, kan, akhirnya dia menelepon. Biasanya gengsinya setinggi langit, tapi kalau urusan perut dan malu di depan umum, runtuh juga pertahanannya. Aku membiarkan telepon itu berdering sampai mati sendiri. Aku tidak mau bicara dengan orang panik. Biar dia merasakan sensasi diabaikan. Sama seperti dia mengabaikan panggilanku saat dia asyik berkaraoke dengan teman-temannya sampai pagi. Telepon berdering lagi untuk kedua kalinya. Aku mengangkatnya dengan nada suara yang kubuat sesejuk mungkin. Seolah aku istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Halo, Mas? Ada apa kok menelepon jam segini? Tumben, biasanya kalau siang masih sibuk rapat. Sapaku ramah. Zahra. Suara Anang terdengar tertahan. Setengah berbisik tapi penuh emosi. Sepertinya dia sedang melipir ke toilet atau pojokan restoran supaya tidak didengar Vina. Ini kartu kredit kenapa tidak bisa dipakai? Aku mau bayar makan siang sama klien penting nih. Malu-maluin saja. Bohong lagi. Klien penting katanya. Sejak kapan klien pentingnya punya nama panggilan sayang dan minta dibelikan kalung berlian? Loh, masa sih, Mas? Jawabku pura-pura kaget. Memangnya ada tulisan apa di mesinnya? Tulisannya, transaksi ditolak. Kamu apakan kartunya? Kamu lupa bayar tagihannya? Dasar istri tidak becus. Urus tagihan satu kartu saja lalai. Makinya, luar biasa. Dalam keadaan terdesak pun dia masih sempat menyalahkanku. Aduh, Mas Anang jangan marah-marah dulu. Aku bayar rutin kok. Lunas terus malah. Mungkin itu gangguan dari bank pusatnya kali. Mas, atau mungkin. Aku menjeda kalimatku sebentar untuk memberikan efek dramatis. Mungkin ban mendeteksi ada transaksi tidak wajar di toko perhiasan tadi, jadi sistem keamanannya otomatis memblokir semua transaksi berikutnya. Mas tadi coba belanja di toko perhiasannya. Hening, Anang terdiam. Skakmat, dia tidak mungkin mengaku sedang di toko perhiasan tanpa membuka kedoknya sendiri. Itu bukan. Tadi aku cuma lewat depan toko perhiasan. Mungkin sinyalnya salah tangkap. Elaknya gagap. Alasan macam apa itu? Sinyal salah tangkap? Memangnya sinyal kartu kredit itu seperti jaring ikan? Sudahlah, jangan banyak tanya. Cepat telepon bank sekarang. Buka blokirnya. Aku tidak bisa bayar makan siang ini. Zahra, pelayannya sudah melihatku curiga dari tadi. Waduh, kalau telepon bank prosesnya lama loh. Mas, bisa 24 jam verifikasinya. Mas Anang tidak bawa uang tunai. Tanyaku polos. Uang tunai dari mana? Dompetku isinya cuma kartu-kartu tidak berguna ini. Kamu kan tahu aku jarang pegang uang kontan banyak-banyak. Suaranya makin panik. Ya sudah, Mas pakai kartu debit yang satu lagi saja. Yang rekening gaji Mas itu. Sudah ku coba, isinya kosong, cuma sisa 50.000. Kemana uang gajiku? Kamu curi ya? Mas Anang ini fitnah terus. Gajinya kan dipakai bayar cicilan mobil Mas bulan ini yang jatuh tempo kemarin. Lupa ya? Kan Mas sendiri yang bilang uang gaji harus diputar buat gaya hidup Mas biar kelihatan sukses di depan teman-teman. Terdengar suara napas kasar di ujung telepon. Dia benar-benar tersudut. Tidak ada kartu kredit, tidak ada uang tunai, dan saldo ATM nol. Di luar sana ada Vina yang menunggu dengan perut kenyang dan tagihan jutaan rupiah, serta pelayan restoran yang mungkin sudah siap memanggil keamanan. Zahra, tolong. Nadanya berubah drastis, dari membentak jadi memelas.
Harga dirinya runtuh demi menghindari cuci piring di restoran. Transferkan aku uang sekarang. 5 juta saja. Cepat, nanti ku ganti di rumah. Tolonglah, ini darurat. Aku tersenyum lebar di ruanganku yang dingin. Inilah momen yang kutunggu. Suara memelas dari seorang suami yang semalam baru saja meneriakiku membosankan. Aduh, Mas maaf sekali. Jawabku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Token bannya tertinggal di rumah. Mas, aku lagi belanja di pasar nih. Beli sayur buat masak nanti malam. Mas kan bilang aku harus belajar masak enak biar tidak membosankan. Jadi aku tidak bawa alat perbankan sama sekali. Zahra, kamu jangan main-main ya. Siapa yang main-main? Mas? Mas kan tahu aku istri penurut. Mas suruh aku berubah. Ya aku berubah. Aku jadi rajin ke pasar sekarang. Ya sudah ya, Mas. Sinyalnya jelek nih di pasar. Bau ikan asin lagi. Dah Mas Anang. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Semangat. Zahra, tunggu. Klik. Aku mematikan sambungan telepon. Aku meletakkan ponsel itu di meja dan tertawa. Tawa yang lepas dan ringan. Membayangkan wajah Anang sekarang sungguh hiburan yang tak ternilai harganya. Dia terjebak di restoran mahal, bersama selingkuhan yang juga tidak punya uang, diawasi pelayan, dan tidak punya jalan keluar selain meninggalkan jaminan KTP atau mungkin jam tangan mahalnya, atau lebih parah lagi, mungkin Vina yang harus menelepon teman-temannya untuk pinjam uang. Itu pasti akan sangat memalukan bagi Vina yang selalu mengaku kaya raya. Dua ego besar sedang bertabrakan di satu meja makan restoran, dan keduanya hancur berkeping-keping karena masalah sepele, tagihan makan siang. Aku kembali menatap layar komputer. Notifikasi baru belum muncul, tapi aku yakin sebentar lagi akan ada drama susulan. Tapi untuk sekarang, babak pertama sudah selesai dengan kemenangan telak di pihakku. Kartu sakti Anang sudah menjadi sepotong plastik tak berguna. Tongkat sihirnya patah. Cinderella gadungan dan pangeran palsu itu kini harus menghadapi kenyataan bahwa kereta kencana mereka telah berubah menjadi labu busuk. Bahkan sebelum tengah malam tiba, aku merapikan berkas di meja. Siang ini aku pesan soto ayam saja di kantin kantor. Makanan murah meriah, tapi rasanya pasti jauh lebih nikmat daripada steak mahal yang nyangkut di tenggorokan suamiku sekarang. Matahari pagi ini bersinar terik, tapi aku yakin di apartemen Vina, suasananya sedang mendung disertai badai petir lokal. Aku duduk di meja makan sambil mengoleskan selai nanas di atas roti tawar, menikmati sarapan dengan perasaan tenang yang luar biasa. Tidak ada Anang di rumah ini. Sejak kejadian kartu kredit ditolak di restoran kemarin siang, dia tidak pulang. Kabarnya, berdasarkan info dari satpam komplek yang melihat mobilnya lewat tapi tidak masuk gerbang, dia menginap di tempat Vina. Mungkin dia pikir itu tempat perlindungan yang aman, padahal dia justru masuk ke dalam kandang singa yang sebentar lagi akan runtuh. Kejadian di restoran kemarin rupanya berbuntut panjang. Aku mendapat laporan kalau Anang terpaksa menjaminkan jam tangan mewahnya, yang sebenarnya jam tiruan kualitas super, kepada manajer restoran agar bisa pulang. Bayangkan betapa malunya dia. Seorang manajer pemasaran yang gayanya setinggi langit, harus pulang menunduk seperti ayam sakit sambil meninggalkan jam tangan palsu sebagai jaminan. Vina pasti cemberut sepanjang hari karena gagal pamer di media sosial. Dan Anang pasti sedang pusing 7 keliling memikirkan cara menebus jam itu sebelum ketahuan kalau barang itu bukan asli. Pukul 9 pagi. Drama babak kedua dimulai. Kali ini lokasinya di apartemen mewah tempat Vina bernaung. Aku tahu persis apa yang terjadi karena aku yang mengirim kurirnya. Seorang petugas berseragam resmi dari perusahaan pengelola gedung datang mengetuk pintu unit Vina. Bukan untuk mengantar paket belanjaan daring atau makanan, melainkan mengantar amplop coklat tebal dengan stempel merah yang menyolok mata. Isi amplop itu bukan surat cinta, apalagi undangan pesta. Itu adalah surat peringatan ketiga sekaligus terakhir. Isinya singkat, padat, dan kejam. Sehubungan dengan tunggakan biaya sewa dan perawatan gedung selama 6 bulan berturut-turut yang tidak kunjung dilunasi. Maka dengan ini manajemen meminta saudari Vina Andini untuk mengosongkan unit selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak,
akan dilakukan pengosongan paksa. Aku bisa membayangkan wajah Vina saat membaca surat itu. Wajah yang biasanya dipoles bedak tebal itu pasti retak seketika. Selama ini dia selalu berkelit, menghindari telepon pengelola gedung, atau beralasan sedang di luar kota. Dia merasa aman karena merasa kenal dengan pemilik gedung yang dia kira teman lamanya. Padahal teman lamanya itu cuma bawahan ayahku. Dia tidak tahu kalau kepemilikan gedung itu sudah beralih tangan ke manajemen pusat yang dipimpin langsung olehku, Zahra, wanita yang kemarin dihina suaminya sendiri. Vina pasti panik setengah mati. Apartemen itu adalah panggung sandiwaranya. Tanpa apartemen itu, dia cuma wanita biasa tanpa gelar sosialita. Dia pasti langsung mencoba menghubungiku. Benar saja, ponselku bergetar. Nama, Vina Cantik, muncul di layar. Dulu aku menamainya begitu karena tulus mengaguminya. Sekarang nama itu terlihat seperti lelucon satir. Aku membiarkan ponsel itu bergetar sampai berhenti sendiri. Lalu bergetar lagi. Dan lagi. Vina pasti sedang berusaha meminjam uang. Atau mungkin mau mengadu soal pengelola gedung yang jahat. Dia lupa kalau aku adalah teman yang membosankan dan miskin. Mana mungkin orang miskin bisa membantu membayar tunggakan apartemen mewah bernilai ratusan juta? Jadi, untuk apa aku angkat? Biarkan dia menikmati buah dari kebohongannya sendiri. Sementara Vina sedang kebakaran jenggot di apartemen. Di tempat lain, suamiku tercinta sedang menghadapi neraka duniawinya sendiri. Anang berangkat ke kantor pagi ini dengan sisa-sisa harga diri yang dia punya. Dia pasti berharap kantor adalah tempat pelarian yang nyaman. Tempat di mana dia masih dihargai sebagai Pak Bos. Sayangnya, dia salah besar. Begitu Anang sampai di mejanya dan menekan tombol daya pada komputernya, layar monitor itu hanya menampilkan layar hitam dengan tulisan merah berkedip. Akses dibekukan. Hubungi administrator. Anang, yang gaptek dan tidak sabaran, pasti langsung memukul meja. Dia mencoba menyalakan ulang, memukul papan ketik, bahkan mungkin menggoyang-goyangkan tetikusnya dengan kasar. Hasilnya nihil. Komputer itu membatu. Bagi seorang manajer, komputer yang mati sama saja dengan tangan yang terikat. Dia tidak bisa melihat data penjualan, tidak bisa kirim surat elektronik, dan yang paling parah, dia tidak bisa main game kartu yang biasa dia mainkan curi-curi saat jam kerja. Aku mendapat laporan langsung dari salah satu staf kepercayaanku di sana yang berpura-pura jadi petugas kebersihan. Katanya, Anang langsung menelepon bagian teknologi informasi dengan nada membentak. Ini kenapa komputer saya rusak? Kalian kerja tidak becus ya? Saya mau kerja ini. Banyak urusan penting. Dan jawaban dari petugas teknologi informasi di sana sungguh membuatku ingin memberi mereka bonus gaji. Maaf, Pak Anang, itu bukan rusak. Itu perintah langsung dari sistem pusat untuk membekukan akun Bapak sementara waktu. Katanya ada indikasi pelanggaran keamanan data atau sedang ada audit internal khusus untuk divisi Bapak. Audit? Audit apa? Saya tidak diberitahu ada audit. Anang berteriak. Suaranya menggema di ruangan yang hening. Wah, saya kurang tahu, Pak. Kami cuma pelaksana teknis. Silakan Bapak tanya ke bagian personalia atau direksi. Jawab petugas itu lalu menutup telepon. Anang pasti merasa seperti orang yang sedang dikeroyok hantu. Musuhnya tidak terlihat, tapi pukulannya terasa bertubi-tubi. Kemarin kartu kredit, hari ini komputer kantor. Dia mulai paranoid. Dia melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari tatapan rekan-rekan kerjanya berbeda. Dulu mereka menatapnya takut atau hormat. Sekarang mereka menatap dengan rasa ingin tahu bercampur kasihan. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar di pojokan. Dengar-dengar Pak Anang mau dipecat ya? Katanya ada kasus penggelapan uang ya? Gosip di kantor itu menyebar lebih cepat daripada virus flu. Dan tebak siapa yang menyebarkan bumbu-bumbu gosip itu? Tentu saja bukan aku secara langsung. Aku hanya melempar sedikit kode ke kepala bagian personalia untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan biarkan imajinasi liar para karyawan yang bekerja. Puncaknya adalah ketika jam makan siang tiba.
Biasanya Anang akan turun ke lobi dengan gagah, mengajak beberapa bawahan untuk makan siang, yang tentu saja dia bayar pakai kartu kreditku. Tapi hari ini, dia hanya duduk terpaku di mejanya. Dia tidak berani turun. Dia takut kartunya ditolak lagi di kantin. Dia takut bertemu orang. Dia juga tidak punya uang tunai. Dompetnya setipis tisu. Ponsel Anang berbunyi. Vina menelepon. Dua orang yang sedang tenggelam saling berpegangan tangan, berharap bisa mengapung. Padahal yang ada mereka justru saling menarik ke dasar laut. Aku bisa membayangkan percakapan mereka. Vina menangis meraung-raung soal pengusiran. Minta Anang melakukan sesuatu. Kamu kan manajer hebat, Mas. Masa tidak bisa bantu aku bayar sewa? Atau pinjam uang kantor dulu kek? Rengek Vina. Sementara Anang, yang kepalanya sudah mau pecah, pasti menjawab dengan frustrasi. Vina, diam dulu. Aku juga lagi pusing ini. Komputerku mati. Orang kantor aneh semua. Uangku tidak bisa ditarik. Kamu jangan tambah beban pikiran dong. Lalu pertengkaran pun dimulai. Saling menyalahkan. Saling menuntut. Cinta yang katanya tulus dan membara itu, ternyata langsung padam begitu tersiram air dingin bernama kemiskinan. Lucu sekali melihat betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas pondasi harta orang lain. Di rumah, aku menyelesaikan sarapanku dengan senyum puas. Roti selai nanas ini rasanya enak sekali. Hari kedua berjalan sesuai rencana. Surat peringatan sudah sampai. Teror mental di kantor sudah berjalan. Mereka sekarang sedang bingung, takut, dan saling serang. Mental mereka sedang diuji, dan sepertinya mereka tidak akan lulus ujian ini. Aku beranjak ke ruang tengah, menyalakan televisi untuk menonton acara masak-memasak. Hidup rasanya indah sekali kalau kita tidak punya utang dan tidak punya rahasia busuk. Sementara di seberang sana, di gedung perkantoran dan apartemen mewah itu, dua manusia sombong sedang belajar bahwa roda kehidupan itu berputar. Dan kali ini, aku yang memutar rodanya dengan kecepatan penuh agar mereka pusing. Tunggu saja besok. Besok adalah hari ketiga. Hari pamungkas. Kalau hari ini baru surat peringatan dan komputer mati, besok adalah hari eksekusi. Besok, topeng mereka akan benar-benar ditarik paksa sampai lepas dari wajahnya. Aku tidak sabar melihat wajah asli mereka tanpa riasan kemewahan palsu itu. Pasti sangat membosankan. Hari ketiga. Ini adalah hari yang kutandai dengan tinta merah tebal di kalender. Bukan karena hari libur nasional, tapi karena hari ini adalah puncak dari segala drama yang sudah kusutradarai. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdandan rapi. Bukan untuk ke kantor, melainkan untuk menonton pertunjukan, langsung. Rasanya kurang afdal kalau aku hanya mendengar laporan dari telepon. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana rupa wajah orang sombong saat topengnya ditarik paksa. Aku memacu mobilku menuju apartemen Royal Garden. Sesampainya di sana, aku tidak masuk ke lobi utama, melainkan memarkir mobil di area kedai kopi yang berdinding kaca tembus pandang, tepat di seberang pintu masuk lobi apartemen. Dari sini, posisinya sangat strategis. Aku memesan segelas coklat panas dan roti bakar. Duduk manis di pojokan sambil memasang kacamata hitam. Penyamaran sederhana ala detektif dalam film. Bedanya aku bukan sedang mencari pelaku kejahatan, tapi sedang menunggu badut sirkus keluar panggung. Sekitar pukul 9 pagi, keributan yang dinanti akhirnya terjadi. Dari pintu kaca apartemen, terlihat dua orang petugas keamanan berseragam lengkap sedang menggiring, atau lebih tepatnya menyeret secara halus, seorang wanita yang berteriak-teriak histeris. Itu Vina. Penampilannya pagi ini sungguh jauh dari kata sosialita. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung yang kena angin puting beliung. Wajahnya tanpa riasan memperlihatkan kantung mata yang hitam, dan dia masih memakai piyama sutra yang kusut. Di belakangnya, ada beberapa petugas angkut barang yang membawa koper-koper besar milik Vina. Dan tentu saja, pahlawan kesiangan kita, Anang, ada di sana. Dia berjalan tergopoh-gopoh di samping Vina. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Kemeja kerjanya yang kemarin belum diganti terlihat lecek, persis seperti nasibnya saat ini. Anang sibuk menunjuk-nunjuk wajah petugas keamanan.
Mulutnya komat kamit meneriakkan ancaman. Kalian ini lancang sekali ya. Tahu tidak siapa saya? Saya bisa tuntut kalian semua. Teriak Anang. Suaranya cukup keras hingga terdengar samar-samar sampai ke tempat dudukku. Apalagi saat pintu lobi terbuka lebar. Beberapa penghuni apartemen lain yang sedang lewat sampai berhenti untuk menonton. Lumayan, penonton gratisan. Kepala petugas keamanan, Pak Asep, orang yang sudah kuberi instruksi khusus, menghadapi mereka dengan tenang. Wajahnya datar seperti tembok beton. Dia tidak membalas bentakan Anang, hanya berdiri tegak menghalangi jalan mereka untuk masuk kembali. Maaf, Pak, Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Unit 1805 sudah disegel karena tunggakan sewa yang tidak dibayar selama 6 bulan. Batas waktu pengosongan sudah habis pagi ini, ucap Pak Asep tegas. Tunggakan apa? Pacar saya ini pemilik unit. Dia beli tunai. Anang membela Vina mati-matian. Vina, bilang sama mereka. Tunjukkan sertifikatnya. Nah, ini bagian lucunya. Vina hanya bisa menangis meraung-raung sambil memegangi lengan Anang. Dia tidak bisa menunjukkan apa-apa karena memang tidak punya apa-apa. Anang yang melihat Vina diam saja mulai bingung. Mana suratnya? Vin, tunjukkan biar mereka diam. Desak Anang. Vina menggeleng lemah. Air matanya melunturkan sisa-sisa harga dirinya. Aku belum pegang suratnya. Mas masih di notaris. Elaknya dengan suara parau. Alasan klasik penipu ulung. Pak Asep tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map biru dari ketiaknya. Tidak perlu repot ke notaris. Pak, kami pegang salinan data kepemilikan unit yang sah. Silakan Bapak baca sendiri di baris paling atas. Pak Asep menyodorkan kertas itu ke depan hidung Anang. Anang menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya membelalak membaca baris demi baris. Aku menahan napas di kursiku, menunggu momen ledakan itu. Detik pertama, kening Anang berkerut. Detik kedua, matanya melebar seperti mau loncat keluar. Detik ketiga, tangannya gemetar. Di kertas itu, di kolom pemilik sah, tertulis nama yang sangat dia kenal. Nama yang tidur di sebelahnya selama 5 tahun. Nama yang dia hina membosankan dan miskin. Zahra Auliani. Anang mendongak, menatap Pak Asep dengan tatapan kosong. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menoleh ke arah Vina yang kini menunduk dalam-dalam. Vina! Suara Anang terdengar lirih, seperti orang yang baru saja tahu kalau bumi itu bulat padahal selama ini dia yakin bumi itu datar. Ini maksudnya apa? Kenapa nama Zahra ada di sini? Kamu bilang ini apartemenmu. Vina sesenggukan, tidak berani menjawab. Belum sempat Anang mencerna kenyataan pahit itu, sebuah truk derek berwarna kuning terang masuk ke pelataran lobi dengan suara mesin yang berisik. Petugas derek turun dan langsung mengaitkan rantai besi ke bumper depan mobil sedan sport merah kebanggaan Vina, mobil yang sama yang kemarin dipakai Anang untuk pamer. Vina menjerit histeris melihat mobilnya ditarik. Jangan Aan, itu mobilku, jangan diambil. Dia mencoba lari mengejar. Tapi petugas keamanan menahannya. Petugas derek itu mendekat santai sambil membawa papan jalan. Maaf, Bu, masa sewa kendaraan ini sudah habis dan ada tunggakan pembayaran. Perusahaan rental memerintahkan penarikan unit sekarang juga. Anang kembali ternganga. Sewa? Tanyanya bodoh. Mobil ini sewaan juga. Dunia Anang runtuh seketika. 2 pilar kebanggaannya hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Apartemen mewah ternyata milik istrinya yang dia hina. Dan mobil mewah pacarnya ternyata cuma barang rental yang menunggak bayar. Dia berdiri di tengah lobi seperti orang linglung. Di seberang jalan, aku menggigit roti bakarku dengan nikmat. Rasanya enak sekali. Padahal cuma roti bakar biasa. Pemandangan di depan sana memberikan bumbu penyedap rasa yang luar biasa. Tiba-tiba, Anang meledak. Dia mencengkeram bahu Vina dan mengguncangnya keras. Jawab jujur, apa yang kamu punya sebenarnya? Hah? Tas-tas mahalmu? Jam tanganmu?
Itu semua punya siapa? Vina menangis ketakutan. Mas, maafin aku cuma mau kelihatan sepadan sama kamu. Aku pinjam itu semua, aku sewa. Kau penipu, teriak Anang di depan wajah Vina. Kau bilang kau kaya, kau bilang Zahra itu miskin. Ternyata kau yang gembel. Plah, sebuah tamparan mendarat di pipi Anang. Vina, yang merasa terpojok, membalas serangan. Ngaca dong, Mas, kamu juga apa? Kamu cuma manajer gaya-gayaan yang hidup dari fasilitas kantor. Kartu kreditmu mati, uangmu tidak ada. Kita sama saja, Mas, sama-sama mau enak tapi tidak punya modal. Wah, pertarungan sesama penjahat memang selalu seru. Mereka saling membuka aib masing-masing di depan umum. Satpam dan orang-orang yang lewat hanya menonton sambil geleng-geleng kepala. Aku tertawa kecil. Mereka benar-benar pasangan serasi. Sama-sama palsu, sama-sama kosong. Pak Asep akhirnya menengahi mereka. Sudah, jangan bikin keributan di sini. Silakan selesaikan urusan rumah tangga kalian di luar area properti kami. Barang-barang ibu sudah kami keluarkan semua. Silakan angkat kaki sekarang juga. Anang mundur selangkah, menatap tumpukan koper Vina dan mobil yang sedang diderek menjauh. Dia tampak hancur. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Tapi yang dia temukan hanya tatapan mencemooh dari orang-orang. Lalu, matanya tak sengaja menatap ke arah kedai kopi tempatku duduk. Meski terhalang kaca dan jarak, sepertinya instingnya bekerja. Dia melihat sosok wanita berkacamata hitam yang duduk santai sambil memegang cangkir. Aku menurunkan sedikit kacamataku, menatap matanya tajam, lalu mengangkat cangkirku seolah bersulang untuk kehancurannya. Aku melihat Anang terpaku. Dia mengenalisku. Dia tahu aku ada di sana. Dia tahu aku melihat semuanya. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Dia sadar. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah hukuman. Tanpa mempedulikan Vina yang masih menangis di lantai lobi, Anang berbalik badan dan berjalan cepat, hampir berlari, meninggalkan area apartemen. Dia berjalan kaki, tanpa mobil, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Vina ditinggal begitu saja bersama koper-kopernya. Cinta sejati, omong kosong. Begitu badai datang, mereka saling tendang. Aku menghabiskan sisa coklat panasku sampai tetes terakhir. Pertunjukan selesai. Babak pengusiran berjalan sukses dengan nilai sempurna. Sekarang, saatnya aku kembali ke kantor. Masih ada satu urusan lagi yang harus kuselesaikan. Nasib Anang di perusahaan. Kalau dia pikir berjalan kaki dari apartemen ini adalah hal terburuk hari ini, dia salah besar. Perjalanan pulang ke rumah nanti akan terasa jauh lebih panjang dan menyakitkan. Aku berdiri, merapikan baju, dan berjalan menuju mobilku. Senandung kecil keluar dari bibirku. Lagu apa ya yang cocok? Mungkin lagu tentang balasan itu kejam. Sampai jumpa di pengadilan, Mas Anang. Bisikku pelan sambil menyalakan mesin mobil. Roda mobilku berputar, meninggalkan debu bagi mereka yang tertinggal di belakang. Matahari Jakarta siang ini rasanya tidak bersahabat sama sekali. Tapi bagi Anang, panasnya aspal jalanan mungkin tidak sebanding dengan panasnya rasa malu yang membakar wajahnya. Aku sudah tiba di kantor pusat anak perusahaanku lebih dulu lewat jalur khusus. Duduk manis di ruang rapat utama yang pendingin ruangannya disetel maksimal. Dari layar monitor CCTV di depanku, aku bisa melihat Anang baru saja memasuki lobi gedung. Penampilannya sungguh mengenaskan. Kemeja kerjanya basah oleh keringat di bagian punggung dan ketiak. Rambutnya lepek, dan jalannya terseok-seok karena kelelahan berjalan kaki dari apartemen Vina. Hilang sudah wibawa Pak Manajer yang biasanya dia pamerkan. Saat dia melintasi lobi, resepsionis cantik yang biasanya menyapanya dengan senyum manis kini pura-pura sibuk merapikan berkas. Petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai bahkan memandangnya dengan tatapan aneh, seolah Anang adalah orang asing yang nyasar masuk gedung elit. Anang mencoba menegakkan badannya, berusaha memungut sisa-sisa harga dirinya yang berceceran di lantai, lalu melangkah menuju pintu putar otomatis.
Dia menempelkan kartu identitasnya di gerbang masuk menuju lift. TTOT. Lampu merah menyala. Palang besi tidak terbuka. Anang mencoba lagi. TTOT. Merah lagi. Aku tertawa kecil melihatnya memukul mesin itu dengan kesal. Dia belum sadar kalau aksesnya sudah dicabut total sejak kemarin siang. Sebelum dia sempat membuat keributan lebih lanjut, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap, yang sudah kusiapkan, langsung menghampirinya. Mereka tidak membungkuk hormat seperti biasa. Sikap mereka tegas, kaku, dan mengintimidasi. Pak Anang, sapa salah satu petugas itu datar. Bapak ditunggu di ruang rapat direksi di lantai 10. Mari kami antar. Anang terlihat bingung, tapi juga sedikit lega. Mungkin di kepalanya yang isinya cuma angin itu. Dia berpikir para direksi memanggilnya untuk membahas masalah teknis komputernya yang mati. Atau mungkin dia masih berharap ini semua cuma salah paham. Dia mengangguk angkuh, mencoba mengatur napasnya. Ya, memang saya mau ke sana. Minggir. Saya bisa jalan sendiri, katanya sok berkuasa. Tapi petugas itu tidak minggir. Mereka mengapit Anang di kiri dan kanan, menggiringnya seperti tahanan kota yang mau disidang. Mereka masuk ke dalam lift barang, bukan lift eksekutif yang biasa dia pakai. Itu pesan kecil dariku, tempatmu bukan lagi di kalangan atas, Mas. Pintu ruang rapat terbuka. Anang melangkah masuk dengan wajah yang diset. Berusaha terlihat profesional meski bau keringatnya mungkin sudah menyebar ke seluruh ruangan. Di dalam ruangan panjang itu, sudah duduk jajaran direktur perusahaan, kepala bagian personalia, dan tim legal. Suasana hening mencekam. Semua mata tertuju padanya. Dan di ujung meja, di kursi paling besar yang biasanya diduduki oleh direktur utama, ada aku. Istrinya yang membosankan. Aku duduk tenang sambil memutar-mutar pulpen emas di jari, menatap lurus ke arahnya. Reaksi Anang sungguh tak ternilai harganya. Dia terlonjak kaget, matanya melotot, dan langkahnya terhenti seketika. Zahra, suaranya pecah. Kamu, ngapain kamu di situ? Kamu mau bikin malu aku lagi? Kamu mau antar Rantang makan siang atau apa? Turun dari kursi Pak Direktur. Itu tidak sopan. Luar biasa. Dalam keadaan seperti ini pun, otaknya masih belum bisa memproses kenyataan. Dia masih mengira aku adalah ibu rumah tangga yang salah masuk ruangan. Dia pikir aku menyusup ke sini untuk membawakannya bekal? Kepala bagian personalia, Pak Budi, berdeham keras. Silakan duduk. Saudara Anang, jaga bicara Anda. Anda sedang berbicara dengan komisaris utama sekaligus pemegang saham mayoritas baru perusahaan ini, Ibu Zahra Auliani. Hening, kalau ada jarum jatuh di ruangan ini, suaranya pasti terdengar seperti bom meledak. Rahang Anang jatuh ke bawah. Dia menatap Pak Budi, lalu menatapku, lalu menatap Pak Budi lagi. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari tembok di belakangnya. Apa-apa maksudnya? Gagapnya. Saham mayoritas? Zahra? Tapi dia cuma di rumah dia. Duduk. Bentakku pelan namun tegas. Satu kata itu cukup untuk membuat lututnya lemas dan dia jatuh terduduk di kursi kayu keras yang disediakan untuknya di ujung meja yang berlawanan denganku. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Selamat siang, Mas Anang. Atau haruskah kupanggil Pak mantan manajer? Maaf ya. Aku tidak bawa Rantang makan siang hari ini. Aku kesini bawa surat pemecatan. Anang gemetar. Dia mencengkeram pegangan kursi erat-erat. Ini tidak mungkin, ini pasti mimpi. Gumamnya seperti orang gila. Ini nyata, Mas, jawabku santai. Senyata utang kartu kreditmu yang macet. Dan senyata Vina yang tadi pagi diusir dari apartemenku. Oh ya, omong-omong. Perusahaan ini adalah salah satu anak usaha dari grup properti warisan ayahku. Selama ini aku diam saja karena aku ingin melihat kinerjamu. Tapi ternyata, kinerjamu nol besar. Kamu lebih sibuk mengurus selingkuhan daripada mengurus target penjualan. Pak Budi membuka map di hadapannya dan mulai membacakan daftar dosa Anang dengan suara lantang.
Berdasarkan audit internal yang dilakukan 24 jam terakhir, Saudara Anang terbukti melakukan pelanggaran berat. Pak Budi memulai. Pertama, penyalahgunaan fasilitas kendaraan kantor untuk kepentingan pribadi pihak ketiga yang tidak berhak, yaitu Saudari Vina. Kedua, manipulasi laporan biaya perjalanan dinas yang ternyata digunakan untuk liburan pribadi. Ketiga, penurunan performa kerja yang signifikan selama 6 bulan terakhir. Setiap poin yang dibacakan terasa seperti paku yang dipukul ke peti mati karirnya. Anang semakin menunduk. Dia tidak bisa membantah. Semua bukti terpampang jelas di layar proyektor. Foto-foto liburannya dengan Vina, tagihan hotel, dan data GPS mobil kantor. Atas dasar itulah, lanjut Pak Budi, perusahaan memutuskan untuk memutus hubungan kerja dengan Saudara Anang terhitung detik ini juga. Tanpa pesangon. Karena ini termasuk pelanggaran berat dan merugikan perusahaan. Tanpa pesangon. Anang berteriak kaget. Matanya nanar. Uang pesangon adalah satu-satunya harapan terakhirnya untuk menyambung hidup setelah semua akses keuangannya kututup. Kalian tidak bisa begitu. Saya sudah kerja 5 tahun. Saya punya jasa di sini. Jasa apa? Potongku tajam. Jasa menghabiskan anggaran kantor? Mas, kamu harusnya bersyukur aku tidak melaporkanmu ke polisi atas tuduhan penggelapan dana. Aku cuma memecatmu. Itu sudah sangat baik hati loh. Anang menatapku dengan tatapan memohon. Wajah sombongnya hilang tak berbekas. Yang tersisa hanya wajah laki-laki putus asa yang ketakutan. Zahra, Dek Zahra. Tolonglah Mas, kita bicara di rumah ya? Jangan begini. Mas minta maaf. Mas hilaf. Aku tersenyum miring. Sekarang panggilannya berubah jadi Dek Zahra. Manis sekali. Sayang, sudah terlambat. Rumah? Rumah yang mana? Mas? Rumah yang sertifikatnya atas namaku itu? Mulai nanti malam, kunci rumah sudah kuganti. Barang-barangmu sudah kupaketin di teras. Kamu bisa ambil sendiri. Lalu aku tinggal di mana? Jeritnya frustrasi. Mana ku tahu? Mungkin kamu bisa tanya Vina. Oh lupa, dia juga tidak punya rumah sekarang. Kalian kan pasangan sehati sejiwa. Pasti bisa cari kolong jembatan yang romantis berdua. Sindirku pedas. Aku memberi isyarat mata pada petugas keamanan. Bawa dia keluar. Pastikan dia membereskan meja kerjanya dalam waktu 10 menit. Jangan biarkan dia membawa satupun dokumen perusahaan. Hanya barang pribadi. 2 petugas keamanan itu langsung mengangkat Anang dari kursinya. Anang meronta-ronta, berteriak memanggil namaku, memohon ampun, bahkan menangis. Pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Laki-laki yang kemarin meneriakiku membosankan, sekarang menangis meraung-raung minta dikasihani oleh wanita yang dia hina. Pintu ruang rapat tertutup, meredam suara teriakan Anang. Suasana kembali hening. Para direktur lain menatapku dengan hormat, mungkin sedikit takut. Mereka baru saja melihat sisi lain dari ibu pemilik, yang biasanya hanya titip tanda tangan. Terima kasih semuanya, ucapku sambil berdiri dan merapikan blazerku. Rapat selesai. Silakan kembali bekerja. Dan tolong pastikan, mulai hari ini, tidak ada lagi parasit yang hidup di perusahaan ini. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan. Aku sempat mampir sebentar ke balkon lantai 10, melihat ke bawah. Di sana, di trotoar depan gedung, aku melihat sosok kecil Anang sedang memeluk kardus mie instan berisi barang-barang pribadinya. Dia berdiri di pinggir jalan, bingung, sendirian. Langit mulai mendung. Sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Anang menengadah, mungkin berharap keajaiban turun dari langit. Tapi yang turun hanyalah rintik hujan yang mulai membasahi kemejanya yang sudah apek. Dia mencoba menyetop taksi, tapi taksi itu melaju pergi. Mungkin sopirnya malas mengangkut penumpang yang kelihatan seperti orang stres. Aku menarik napas panjang, menghirup udara Jakarta yang berbau hujan. Rasa sesak di dadaku selama 5 tahun ini akhirnya hilang sepenuhnya. Ternyata membuang sampah pada tempatnya itu melegakannya. Selamat menikmati hidup barumu, Mas, bisikku pelan.
Semoga kamu menemukan wanita yang tidak membosankan di luar sana. Wanita yang bisa diajak susah, karena mulai sekarang, hidupmu akan sangat susah. Aku berbalik dan berjalan menuju lift pribadi. Masih ada satu babak lagi yang harus kusiapkan, sidang perceraian. Tapi itu urusan nanti. Sekarang, aku lapar. Rasanya makan siang dengan menu soto Betawi di kantin enak juga. Bedanya, aku bisa bayar tunai. Tidak seperti seseorang yang sekarang sedang menghitung recehan di saku celananya di pinggir jalan sana. Hujan sore itu turun deras sekali. Seolah langit sedang ikut mencuci sisa-sisa kotoran yang baru saja kubuang dari hidupku. Aku duduk santai di sofa ruang tengah yang empuk, ditemani secangkir teh jahe hangat dan suara rintik air yang menghantam genteng. Rasanya damai sekali. Tidak ada suara televisi yang menyala keras-keras menayangkan berita bola. Tidak ada asap rokok yang biasanya mengepul di teras, dan yang paling penting, tidak ada suara Anang yang menyuruhku mengambilkan air minum padahal dispenser cuma berjarak 2 langkah dari tempat duduknya. Sekitar pukul 6 sore, saat langit sudah gelap sempurna, bel gerbang depan berbunyi nyaring. Aku melirik layar monitor interkom yang terpasang di dinding. Di layar hitam putih itu, terlihat sosok laki-laki yang basah kuyup berdiri di depan pagar besi yang tinggi. Itu Anang. Dia terlihat persis seperti tikus got yang baru saja lolos dari banjir kanal. Kemejanya menempel di badan, rambutnya lepek menutupi dahi, dan dia menggigil kedinginan. Di tangannya masih ada kardus mie instan berisi barang-barang kantornya yang kini sudah lembek terkena air hujan. Aku tidak beranjak dari sofa, hanya menekan tombol pengeras suara untuk mendengar apa yang terjadi di luar. Pak Ujang, satpam rumah kami yang setia, dan yang gajinya dibayar penuh olehku, keluar dari pos jaga dengan payung lebar. Pak Anang? Wah, Bapak kenapa hujan-hujanan begini? Mobilnya mana, Pak? Tanya Pak Ujang dengan nada polos yang menyebalkan. Padahal aku tahu dia pasti sedang menahan tawa. Buka gerbangnya. Pak Ujang, cepat. Saya kedinginan ini. Kunci digitalnya diganti ya? Saya pencet-pencet dari tadi tidak bisa. Teriak Anang. Suaranya beradu dengan suara hujan. Dia mencoba mendorong pagar besi itu. Tapi tentu saja sia-sia. Pagar itu kokoh. Sekokoh tekadku untuk tidak membiarkannya masuk lagi. Waduh, maaf Pak Anang. Jawab Pak Ujang sopan tapi tegas. Instruksi dari Ibu Zahra. Bapak sudah tidak diperbolehkan masuk ke area rumah ini lagi. Kode kuncinya memang sudah diganti tadi siang. Pak? Apa? Ini rumah saya. Saya suaminya. Zahra tidak punya hak melarang saya masuk. Panggil Zahra keluar sekarang. Anang mengamuk, menendang-nendang pagar. Jangan ribut-ribut. Pak, nanti tetangga dengar. Malu loh. Lagi pula, status kepemilikan rumah ini kan atas nama Ibu Zahra. Pak, Bapak cuma numpang. Maksud saya, Bapak tamu. Kalau tamu tidak dibukakan pintu, ya harusnya pulang, Pak. Jawaban Pak Ujang sungguh mewakili isi hatiku. Anang terdiam. Mungkin rasa malunya mulai merayap lagi. Dia sadar posisinya lemah. Di kantor dia diusir satpam, di rumah sendiri. Ralat, rumah istri, dia juga diusir satpam. Hidupnya hari ini habis untuk berdebat dengan petugas keamanan. Terus barang-barang saya bagaimana? Baju-baju saya? Suara Anang merendah, terdengar putus asa. Oh, itu sudah disiapkan Ibu. Pak, sebentar. Pak Ujang masuk kembali ke pos jaga, lalu keluar menyeret 2 koper besar dan meletakkannya di luar pagar, tepat di genangan air. Itu semua pakaian dan barang pribadi Bapak. Sudah dipak rapi sama Ibu. Ibu bilang, jangan ada yang tertinggal, soalnya besok kamar Bapak mau diganti jadi gudang beras. Gudang beras. Aku tertawa kecil di dalam rumah. Itu improvisasi Pak Ujang yang brilian. Padahal rencananya kamar itu mau kujadikan ruang karaoke pribadi. Anang menatap 2 koper besar itu dengan nanar. Hujan semakin deras, membasahi koper-koper itu. Dia berdiri di sana, di pinggir jalan, dengan kardus basah di tangan kiri dan 2 koper di kaki. Dia tidak punya payung, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Dari layar monitor, aku melihat Anang menengadah menatap jendela lantai 2,
tempat kamar utama berada. Dia mungkin berharap aku akan luluh, membuka jendela seperti di film-film romantis, lalu lari ke bawah membawakan handuk sambil menangis haru. Sayangnya, ini bukan film romantis. Ini film azab suami durhaka. Aku tetap duduk manis, menyesap teh jaheku sampai habis. Akhirnya, dengan langkah gontai, Anang menyeret koper-kopernya menjauh dari gerbang. Roda koper itu berdecit-decit di aspal basah. Suara yang sangat menyedihkan. Dia berjalan menembus hujan. Entah mau kemana. Mungkin dia akan mencari taksi, atau mungkin dia akan berjalan kaki sampai ke tempat Vina, dimanapun wanita itu berada sekarang. Berbicara soal Vina, aku yakin pertemuan mereka malam ini akan sangat berkesan. Bayangkan saja skenarionya. Anang datang dengan koper basah dan dompet kosong, menemui Vina yang juga baru saja diusir dari apartemen dengan koper-koper besarnya. Dua orang gelandangan elit bertemu di emperan toko atau lobi hotel Melati. Romantis sekali, bukan? Mereka pasti akan saling menyalahkan. Anang akan menuduh Vina sebagai penyebab kehancurannya. Gara-gara kamu minta berlian, kartuku diblokir. Gara-gara kamu pamer di kantor, aku dipecat. Sementara Vina pasti tidak mau kalah. Kamu yang bilang manajer sukses. Mana buktinya? Sewa apartemen saja tidak becus. Mobil saja sewaan. Dasar laki-laki tidak bermodal. Pertengkaran mereka pasti seru. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya langsung. Tapi membayangkannya saja sudah cukup membuat tidurku malam ini nyenyak. Mereka akhirnya sadar bahwa cinta mereka itu tipis. Setipis saldo rekening mereka sekarang. Tanpa uang Zahra, cinta Anang dan Vina langsung layu sebelum berkembang. Aku mematikan monitor intercom. Wajah Anang yang menyedihkan tadi sudah cukup menjadi penutup hari yang panjang ini. Aku beranjak ke dapur, mencuci cangkir tehku sendiri. Rasanya ringan sekali melakukan pekerjaan rumah tangga saat kita tahu kita melakukannya untuk diri sendiri, bukan untuk melayani raja kecil yang tidak tahu terima kasih. Besok adalah hari terakhir dari janjiku pada diri sendiri. 3 hari kehancuran sudah lengkap. Keuangan hancur, karir tamat, tempat tinggal hilang. Tapi masih ada satu hal legal yang harus diselesaikan agar aku benar-benar bebas. Besok pagi, pengacaraku akan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Berkas-berkasnya sudah lengkap, termasuk bukti-bukti perselingkuhan dan penelantaran yang sudah kukumpulkan rapi. Aku berjalan masuk ke kamar tidur, merebahkan tubuh di kasur yang luas dan wangi. Suara hujan di luar sana terdengar seperti nyanyian pengantar tidur. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Anang yang sedang kedinginan di luar sana. Mungkin ini terdengar jahat, tapi bukankah dia duluan yang menyalakan api? Aku hanya menyiramnya dengan bensin supaya cepat padam, sekalian membakar sampah-sampahnya. Selamat malam, dunia. Selamat malam, kebebasan. Besok kita sambut matahari pagi dengan status baru. Calon janda kaya raya yang bahagia. Dan untuk Anang, selamat menikmati dinginnya malam tanpa selimut hangat dari istri yang membosankan ini. Semoga kopermu tahan air, Mas, karena badai di hidupmu baru saja dimulai. Sebulan kemudian, kami bertemu lagi. Bukan di restoran mewah tempat Anang biasa pamer. Bukan juga di rumah besar yang sekarang terasa sangat lega tanpa kehadirannya. Kami bertemu di sebuah ruang tunggu pengadilan agama yang cat dindingnya mulai mengelupas di sana-sini. Udaranya pengap, bercampur bau minyak angin dan keringat orang-orang yang sedang menunggu antrean untuk mengakhiri janji suci mereka. Aku duduk dengan tenang di bangku kayu panjang, mengenakan terusan berwarna krem yang sederhana namun elegan. Di pangkuanku ada tas tangan, kali ini tas asli. Bukan sewaan seperti milik Vina, yang berisi tisu untuk menyeka keringat, bukan air mata. Aku tidak berniat menangis hari ini. Air mataku sudah kering 5 tahun lalu saat aku menyadari suamiku lebih mencintai pantulan dirinya di cermin daripada mencintaiku. Di ujung bangku yang sama, duduklah sesosok laki-laki yang nyaris tidak kugenali. Itu Anang, tapi bukan Anang yang gagah dan wangi parfum mahal. Anang yang ini terlihat 10 tahun lebih tua. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan kulitnya kusam terbakar matahari. Dia mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah pudar dan sedikit kebesaran,
Sepertinya dia meminjam baju entah siapa karena koper-koper bajunya mungkin sudah dia jual untuk makan. Dia menatapku takut-takut. Persis seperti anak kucing yang ketahuan mencuri ikan asin dan takut dipukul sapu. Tangannya meremas-remas celana bahan yang sudah berbulu di bagian lututnya. "Dek Zahra," panggilnya lirih. Suaranya serak. Aku menoleh, memberinya senyum tipis. Senyum sopan yang biasa kuberikan pada kasir minimarket. "Ya, Mas, ada apa?" Kamu terlihat sehat, cantik," pujinya kaku. "Besi, dulu dia bilang aku membosankan. Sekarang tiba-tiba aku cantik hanya karena aku pemegang aset." "Terima kasih, Mas. Hidup tanpa beban pikiran memang bikin awet muda," jawabku santai. Anang menelan ludah. Jakunnya naik turun. Dia menggeser duduknya sedikit mendekat. Tapi aku langsung meletakkan tasku di antara kami sebagai tembok pembatas. Dia paham kode itu dan berhenti bergerak. "Dek, apa tidak bisa kita cabut gugatannya? Kita mediasi dulu ya. Mas janji akan berubah. Mas akan kerja apa saja. Jadi tukang kebun di rumah pun Mas rela. Asal jangan dicerai. Mas tidak punya siapa-siapa lagi. Dek," rengeknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku hampir tertawa mendengarnya. Tukang kebun? Membayangkan Anang memegang gunting rumput saja aku tidak sanggup. Dia itu pegang gelas kopi saja minta diambilkan. "Mas, tukang kebun di rumah sudah ada. Pak Ujang namanya. Kerjanya bagus, rajin, dan yang paling penting, dia tidak pernah menggadaikan aset majikannya buat gaya-gayaan." Jawabku tajam namun tetap dengan nada rendah. "Lagi pula, mana Vina? Bukannya dia belahan jiwamu yang selevel? Kok tidak diajak menemani di sini?" Mendengar nama Vina, wajah Anang berubah keruh. Ada kemarahan yang tertahan di sana. "Jangan sebut nama wanita ular itu. Dia kabur." "Dek." Begitu tahu aku dipecat dan tidak punya uang, dia langsung blokir nomorku. Dia malah pergi sama laki-laki lain yang katanya pengusaha batu bara. Dia itu iblis. Wah, drama yang sangat klise. Habis manis sepah dibuang. Vina benar-benar konsisten dengan prinsip hidupnya. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, itu Mas tahu rasanya. Sakit kan dibuang saat kita lagi susah? Bedanya, Mas membuang aku saat aku masih jadi istri yang baik. Jadi, impas kan? Belum sempat Anang menjawab, petugas pengadilan memanggil nama kami. Kami masuk ke ruang mediasi. Di sana, seorang hakim mediator Parubaya menatap kami dengan tatapan lelah. Mungkin dia sudah bosan melihat pasangan yang saling tuding setiap hari. Proses mediasi berjalan singkat dan menyakitkan bagi Anang. Dia mencoba memohon rujuk, mengatakan masih cinta, mengatakan hilaf. Tapi aku mengeluarkan senjata utamaku, rekaman suara. Ya, aku memutar rekaman kejadian di meja makan sebulan lalu. Suara Anang yang lantang dan angkuh terdengar memenuhi ruangan kecil itu. "Kau itu membosankan. Tak seperti temanmu. Dia jauh lebih cantik dan kaya darimu." Wajah Anang memerah padam. Dia menunduk dalam-dalam. Tidak berani menatap mata hakim mediator yang kini menggeleng-gelengkan kepala sambil menatapnya jijik. Bukti itu terlalu telak. Tidak ada hakim yang akan bersimpati pada suami yang menghina istrinya sedemikian rupa. Apalagi istri yang selama ini menafkahinya. "Baik," kata hakim mediator. "Sepertinya pihak istri sudah bulat tekadnya. Kita lanjut ke pembagian harta gonogini." Mata Anang tiba-tiba berbinar sedikit. Ini dia yang ditunggunya. Harta. Dia pasti berpikir, biarpun cerai, setidaknya dia dapat bagian setengah dari kekayaan kami. Lumayan buat modal hidup baru atau bayar utang. "Pak Hakim," kata Anang cepat, "saya menuntut pembagian harta bersama. Selama 5 tahun menikah, kami punya rumah, mobil, dan tabungan. Saya minta hak saya 50%. Aku menahan tawa sampai perutku sakit. Dia benar-benar tidak belajar. Pengacaraku, Pak Dharma, dengan tenang membuka tumpukan berkas setebal bantal. "Maaf, Pak Anang," potong Pak Dharma.
Berdasarkan perjanjian pranikah yang Bapak tanda tangani 5 tahun lalu, yang mungkin Bapak lupa baca karena terlalu semangat mau menikah, tertera jelas pemisahan harta. Semua aset yang diperoleh atas nama Ibu Zahra, baik warisan maupun hasil usaha, adalah milik Ibu Zahra sepenuhnya. Anang melongo. Tapi rumah itu? Mobil yang saya pakai. Rumah itu warisan orang tua Ibu Zahra. Mobil itu aset perusahaan. Tabungan, rekening Bapak tercatat selalu kosong setiap akhir bulan. Bahkan Bapak memiliki utang kartu kredit senilai 200 juta rupiah yang dibayarkan oleh Ibu Zahra. Jadi, kalau bicara harta gono gini, yang dibagi justru utang Bapak. Apakah Bapak mau menanggung setengah dari utang Bapak sendiri? Atau mau Ibu Zahra yang ikhlaskan lunas asal Bapak pergi tanpa membawa apa-apa? Skakmat. Mulut Anang terbuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Dia terjebak. Jika dia ngotot minta harta, dia malah akan ditagih utang yang jumlahnya fantastis. Pilihannya cuma 2. Pergi miskin atau pergi miskin sambil dikejar penagih utang. Anang lemas. Punggungnya merosot di sandaran kursi. Harapan terakhirnya untuk dapat pesangon, cerai musnah sudah. Dia benar-benar keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Persis seperti saat dia datang melamarku dulu. Bedanya, dulu dia punya harga diri, sekarang nol. Jadi bagaimana, Saudara Anang? Tanya hakim tegas. Sepakat bercerai tanpa tuntutan harta. Anang mengangguk lemah. Air mata menetes satu persatu membasahi kemeja batik pinjamannya. Sepakat, Pak, bisiknya parau. Suara kekalahan yang mutlak. Palu hakim diketuk. Tok, satu ketukan itu meruntuhkan beban 5 tahun di pundakku. Selesai sudah. Aku bukan lagi istri Anang. Aku bukan lagi wanita yang dibandingkan dengan orang lain. Aku bebas. Kami keluar dari ruangan itu. Aku berjalan tegap dengan langkah ringan. Sementara Anang berjalan gontai di belakangku. Di pintu keluar pengadilan, aku berhenti sejenak menunggu jemputan sopirku. Anang berdiri canggung di sampingku, bingung mau kemana. Mas, panggilku pelan. Dia menoleh penuh harap. Mungkin mengira aku akan memberinya uang saku terakhir. Jaga kesehatannya. Kudengar jadi juru parkir itu kerjanya berat. Harus tahan panas dan hujan. Jangan sampai sakit. Nanti tidak ada yang merawat lo. Vina kan sudah punya, abang, baru. Ucapku sambil tersenyum manis. Wajah Anang pias. Dia tahu aku tahu pekerjaannya sekarang. Tanpa menjawab, dia langsung berbalik badan dan berjalan cepat meninggalkan area pengadilan. Menembus panas matahari siang bolong dengan berjalan kaki. Mobil jemputanku datang. Aku masuk ke dalam kabin yang sejuk dan wangi. Kemana kita, Bu? Tanya sopirku. Ke salon, Pak. Jawabku riang. Saya mau potong rambut. Buang sial. Sekaligus merayakan hidup baru yang tidak membosankan. Hari ini, langit Jakarta terlihat cerah sekali. Awan mendung sudah lewat, menyisakan biru yang luas. Persis seperti hatiku. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Dan waktu rupanya menjadi kosmetik terbaik bagi seorang wanita yang bahagia. Aku berdiri di depan cermin besar di butik milikku sendiri. Memandangi pantulan wanita berusia 30 tahunan yang terlihat jauh lebih segar daripada saat masih berusia 20-an. Kulitku bercahaya bukan karena perawatan mahal. Yah, itu juga membantu sih. Tapi lebih karena hati yang tenang tanpa drama. Dulu Anang bilang aku membosankan karena aku jarang bicara. Padahal aku diam karena lelah menghadapi tingkahnya. Sekarang, aku diam karena sibuk menghitung keuntungan bisnis properti dan butik baju muslim yang baru kurintis. Siang ini aku ada jadwal meninjau kawasan pertokoan baru di pinggiran Jakarta yang baru saja diakuisisi oleh perusahaan keluargaku. Kawasan itu ramai sekali, penuh dengan toko kelontong, rumah makan Padang, dan kios-kios telepon seluler. Matahari sedang terik-teriknya, membuat aspal jalanan memancarkan hawa panas yang bikin pusing. Tapi aku tetap turun dari mobil nyamanku, ingin memastikan sendiri kondisi aset baruku ini. Di salah satu sudut parkiran yang padat motor, mataku menangkap sosok juru parkir yang sedang sibuk mengatur lalu lintas.
Dia memakai rompi oranye yang sudah kusam dan kotor oleh debu jalanan. Topi rimba lusuh menutupi sebagian wajahnya yang hitam terbakar matahari. Dia berteriak-teriak parau. Terus, terus. Ya, stop. Balas kiri. Sambil meniup peluit dengan semangat yang dipaksakan. Ada sesuatu yang familiar dari gestur tubuhnya. Cara dia berkacak pinggang saat mengelap keringat. Cara dia menendang standar motor orang dengan kasar kalau posisinya miring. Gerakan-gerakan arogan kecil yang dulu sering kulihat di dalam rumah, kini kulihat di jalanan berdebu. Aku berjalan mendekat, berpura-pura hendak menyeberang ke toko roti. Juru parkir itu melihatku, atau lebih tepatnya melihat tas tangan dan sepatu halku yang mengkilap. Insting mencari uang tipnya bekerja. Dia buru-buru menghampiri, membukakan jalan di antara motor-motor yang berhimpitan. Silakan, Bu Bos. Hati-hati, awas knalpot panas. Serunya dengan suara serak-serak basah. Saat dia mendongak untuk melihat wajahku, waktu seolah berhenti berputar di kawasan pertokoan yang bising itu. Topi rimbanya sedikit terangkat. Mata kami bertemu. Itu Anang. Mantan suaminya yang dulu wangi parfum impor. Kini bau asap knalpot dan keringat apek. Kulitnya yang dulu terawat karena sering ke klinik kecantikan bersamaku, kini kasar, berminyak, dan gelap. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol. Tanda bahwa makan enak sudah menjadi kenangan masa lalu baginya. Gigi depannya ada yang gompel sedikit. Entah karena jatuh atau kena pukul orang. Anang ternganga. Peluit di mulutnya jatuh menggantung di leher. Dia mematung di tengah jalan. Menatapku seolah melihat hantu masa lalu yang datang menagih nyawa. Tangannya yang hitam penuh oli gemetar hebat di samping tubuhnya. Zahra? Desisnya tak percaya. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Bukan senyum mengejek. Senyum kasihan. Halo, Mas. Apa kabar? Wah, sekarang kerjanya di lapangannya? Sehat sepertinya. Banyak kena matahari. Anang mundur selangkah. Rasa malunya memancar begitu kuat hingga aku hampir bisa mencium baunya. Dia mencoba menarik topi rimbanya ke bawah, berusaha menyembunyikan wajahnya. Dulu dia yang paling rajin pamer wajah di media sosial. Sekarang dia ingin wajahnya hilang di telan bumi. Kamu ngapain di sini? Tanyanya gugup. Matanya liar melihat ke sekeliling. Takut ada orang lain yang mengenali bahwa wanita cantik di depannya adalah mantan istri yang dulu dia buang. Oh, cuma mampir sebentar. Kebetulan ruko-ruko di deretan ini baru saja ku beli bulan lalu. Jadi aku mau cek kondisi lahan parkirnya. Ternyata dikelola Mas Anang ya? Baguslah. Setidaknya aku tahu tukang parkirnya sudah berpengalaman mengatur hidup orang lain maksudnya. Sindirku halus. Wajah Anang memerah padam di balik lapisan debu itu. Dia tidak bisa lari. Dia sedang bekerja di lahan milik mantan istrinya sendiri. Ironi macam apa ini? Dulu dia hidup di rumahku. Sekarang dia mencari nafkah di atas aspal milikku. Sejauh apapun dia lari, ternyata dia masih saja menumpang hidup di asetku. Vina, apa kabar, Mas? Tanyaku iseng. Aku tahu jawabannya. Tapi aku ingin mendengarnya langsung. Anang meludah ke aspal. Jangan tanya soal dia. Dia sudah nikah lagi sama juragan empang di kampung sebelah. Katanya mau hidup tenang. Padahal ku dengar dia sekarang jualan jamu gendong karena suaminya bangkrut juga. Kami sama-sama kena karma. Puas kamu? Aku mengangguk pelan. Puas sih tidak, Mas. Cuma jadi paham saja. Kalau Tuhan itu sutradara yang paling adil. Naskahnya rapi sekali. Suara klakson mobil di belakang kami memecah percakapan canggung itu. Sebuah mobil hendak keluar parkiran. Anang tersentak kaget. Dia harus kembali bekerja. Dia harus kembali menjadi hamba jalanan, mengatur mobil orang lain. Sementara dulu dia duduk manis disetiri orang. Kerja sana, Mas. Nanti dimarahi pemilik mobil lo. Kataku lembut. Anang menatapku nanar. Ada secercah harapan di matanya. Harapan konyol bahwa mungkin aku akan memberinya modal usaha atau setidaknya pekerjaan yang lebih layak di kantor ber-AC. Tapi aku tidak sebodoh itu. 2 kali jatuh di lubang yang sama itu namanya keledai. Aku membuka dompetku,
mengambil selembar uang berwarna merah. 100.000 rupiah. Bagi Anang saat ini, uang itu mungkin setara penghasilannya seharian berjemur di bawah terik matahari. Aku mengulurkan uang itu padanya. Anang ragu-ragu. Harga dirinya yang tersisa sedikit berperang dengan kebutuhan perutnya yang lapar. Tangannya bergerak sedikit, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Akhirnya, rasa lapar menang. Dia menyambar uang itu dengan cepat, meremasnya dalam genggaman tangannya yang kasar. Terima kasih, Mas, sudah menjaga parkiran ruko saya. Anggap saja ini tip buat beli es teh manis. Jangan dipakai main judi slot lagi ya. Pesanku sambil menutup dompet. Anang tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam, menatap sepatu bututnya yang jempolnya sudah mau jebol. Bahunya berguncang sedikit. Entah dia menangis atau menahan amarah. Aku tidak peduli lagi. Aku berbalik badan, melangkah kembali menuju mobilku dengan perasaan seringan kapas. Saat aku membuka pintu mobil, aku sempat menoleh ke belakang sekilas. Anang sudah kembali meniup fluidnya, memandu mobil sedan mewah yang hendak mundur. Dia membungkuk hormat pada pengemudi mobil itu, seorang pria muda necis yang mungkin seumuran dengannya dulu saat masih sukses. Pemandangan itu adalah penutup yang sempurna. Aku menyalakan mesin mobil, menyetel musik kesukaanku. Mobilku melaju pelan meninggalkan kawasan pertokoan itu. Lewat kaca spion, sosok Anang semakin mengecil, tenggelam di antara debu dan asap kendaraan, menjadi sekadar titik oranye yang tidak berarti di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Dulu dia bilang, "Kau itu membosankan, Zahra." Sekarang aku sadar, hidup yang membosankan ini, hidup yang tenang, berkecukupan, tidur nyenyak, dan dihormati orang, adalah kemewahan tertinggi yang tidak akan pernah bisa dia beli lagi. Aku tertawa kecil, tawa kemenangan yang tidak perlu keras-keras. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Dan siang itu, langit Jakarta terasa jauh lebih biru dari biasanya.